Ada Bang Kores nih. Ya Bang Kores, Assalamualaikum. Aku paling bunda. Nah, bising Bang, suaramu terlalu kuat. Assalamualaikum. Iya, angkat mesinnya tuh. Kasih naik lagi suaranya, Bung. Enggak, udah. Bang Kores silakan, ini ada 4 Kristen Bang. Bang cuma lagi mental tadi. Ayo lo. Bunda. Oh, lagi di luar. Iya Bunda Rama, iya. Lagi belanja, iya. 10 menit saya lagi di ini. Iya Bunda ya. Iya. Bunda belanjanya kasih lebih ya, Bunda. Bunda Rama mau biore. Kami dapat. Dapatnya Bunda, dapat mawarnya. Mau, Bang. Iya Bang Jardowo. Bang Gung yang kasih, Bang Gung. Bilang makasih buat Bang Gung. Terima kasih yang sudah memberi. Woi, bom. Bang Gung itu, Bang Gung. Silakan Bang Kores mulai diskusi soalnya lagi live YouTube. Ya, makasih Ya. semuanya. Ya sama-sama. Ini tadi topiknya apa? Nerusin yang tadi aja. Bingung kalau nyari yang Iya ini bentar Bang Jardowo begini. Tadi ada nama kasih, udah ada naik Bang Juma. Aku turunkan aja punyaku. Bang Juma ada naik. Aku turunkan. Ya. Oke. Jadi udah Bang Juma silakan. Wah, Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kuat kali ya Allah, kuping aku sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah. Virus di kuping pada Iya Bang, sakit virus di kuping. kuping Iya, pada suaranya terbang dia semua. teriak pula dia. Alhamdulillah. Gurunda, assalamualaikum kata. Ya Allah sakit kali Kores. Udah suara kok kuat, kok kuatin lagi. Silakan Gurunda, masih yang tadi Bang Juma. Jadi si Bu Derni tidak terima Yesus dinyatakan gila Bang Juma. Oh, ya jadi gini. Sebenarnya umat Islam itu sangat memuliakan Yesus itu ya. Kami tidak mau Yesus itu disebut gila. Apalagi terkutuk, apalagi mati dibunuh oleh penjahat. Kami nggak mau, nggak rela kami itu. Yang mengatakan Yesus gila itu kan Bible. Yang mengatakan Yesus gila Bible, yang mengatakan Yesus terkutuk Bible, yang mengatakan Yesus mati Bible, yang menjadi tumbal Bible. Kan Bible yang mengajarkan itu. Nah, kenapa tadi saya mengatakan ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen, di dalam Markus 3 nomor 2, dan banyak data di dalam kitabnya orang Kristen yang mengatakan gila dan gila. Saya hanya membela iman saya yang dibawa oleh teman Kristen yang mengatakan baginda Rasul Muhammad SAW itu gila. Saya minta data untuk menjelaskan di mana di Al-Quran, surah apa, ayat berapa, biar kami menjelaskan. Karena yang tahu Al-Quran itu ya kami umat Islam. Sedangkan Anda membacanya pun tidak bisa, maka yang menjelaskan harus kami. Tapi ngotot. Saya kasih contoh. Kalau menuduh, membawa narasi, seperti saya dong. Begitu saya katakan di kitabmu saudara Yesus itu dibilang gila, Markus 3 nomor 21 contohnya. Itu maksudku. Saya tidak mengatakan Yesus itu gila. Nauzubillah min zalik. Beliau itu orang mulia kok, orang suci, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang saya maksud ini adalah Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan Bani Israel mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Demikian, silakan. good. Tante Derni, udah ya? Itu udah denger gak? Tante Derni? Udah, kalau itu baru tenang batinku Bang Juma. Terima kasih lah. Wah, dari tadi gak tenang banget kau. Sama-sama. Bang Juma, terima kasih Bang Juma, memang benar. Lanjut. Di Alkitab ditulis, Oke, lanjut. Bukan yang itu, Pak. Maksudnya mereka itu orang lain yang mengatakan, ya kan? Orang lain yang mengatakan Yesus itu seperti itu gitu. Bukan pengikutnya, bukan. Iya, sama dengan Al-Qur'anul Karim. Iya, mereka yang mengatakan itu Muhammad itu seperti Sama itu. dengan Al-Quran. Al-Quran juga begitu. Ya, Junjungannya beliau kan. Nggak boleh, kita nggak boleh bilang seperti iya, itu dia. Itu dia tadi. Itu yang menuduh. Itu yang kita ingin jelaskan tadi. Seperti itu. Saya juga tidak. Ya, lanjut. Kalau orang menuduh Muhammad itu gila gitu atau bodoh dan sebagainya, itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh.
Karena itu cuma orang lain yang mengatakan, itu kan yang menerangkan. Di Alkitab juga menerangkan bahwa mereka orang lain yang menjelaskan, menyatakan bahwa Yesus itu seperti itu gitu. Tapi kan kita sebagai pengikutnya nggak boleh bilang begitu, karena kalau kita pengikut kan itu nggak wajar lah sebagai seorang yang mengikut dia. Seperti itu, Bang. Saya rasa kita juga sama kok, Oke, nggak ada sip. yang lain. Oke, lanjut, Terima lanjut. kasih, Bang. Si Bang Jernowo, lanjut. Sama-sama. Oke, lanjut. Apalagi diskusinya? Lanjut. Ya Bu, lanjut aja Bu. Saya terima kasih mereka yang sudah kasih mawar, kasih stiker-stiker yang menguntungkan bagi saya. Terima kasih. Siapa yang memberi itu saya sudah nggak sempat baca, mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Kalau boleh Berni, tambah lagi. mungkin lanjut di Markus 5:1 sampai 20 mungkin tadi pembahasan itu ya. Atau gimana Bu Derni? Apa sih nak? Ya Allah, anakku ini. Masalah Yesus itu gila udah selesai kan, itu kan orang-orang itu yang mengatakan kan gitu, nggak ada Ya. Ini maju di tadi ya. Aku sedikit ya, mohon maaf. Gini, aku pernah dialog sama Bu Darni. Terus katanya yang nebus dosa itu daging yang mati ini berarti bukan Tuhan yang nebus dosa gitu loh, Bu Darni ya. Udah tuh hari ya kan udah mengakui bahwa daging yang mati atau manusia Yesus yang mati, bukan Tuhan kan tidak bisa mati, berarti yang nebus dosanya Bu Darni ya manusia gitu loh. Tahu kan kalau manusia berarti ada turunan dosa waris dari Adam karena dia manusia pula. Gimana tuh? Silakan Bu Darni. Lanjut yang lain. penebusan tadi ya. Persembahan iman janganlah kau serahkan seorang dan lalu misalnya. Nah, kan makanya dikatakan begini. Kemarin kan dibilang teman-teman kami itu mempersembahkan kepada dewa Molok. Sementara kami nggak pernah pelajari kepada persembahan dewa Molok, nggak pernah kami imanin itu. Hanya kenapa Yesus yang menjadi korban, Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Nah, jadi kan di Mazmur dikatakan aku nggak perlu lagi persembahan itu. Aku sudah jijik, sudah muak. Kenapa? Dua-dua suaraku bergelombang. Pak Jernowo, di mute aja dulu. Doubling dari Pak Jernowo itu. Ya bisa. Host di Biar mute aja kalau dulu, nggak Pak mau dibilangin Jernowo. saya turunkan aja. Nggak mau dia. Ayo lanjut. Silakan Bu Derni, nanti ditanggapi Bang Zuma. Kan tadi kan sudah kita baca di dalam Ibrani 10 melalui persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selamanya, ya kan? Kenapa menjadi itu? Karena di Mazmur kan sudah dikatakan, aku sudah muak dengan sembelihan-sembelihanmu itu. Aku sudah muak dengan korban-korban bakaranmu, kan kata Allah kan? Jadi melalui persembahan tubuh Kristuslah sekali itu untuk selamanya untuk memperdamaikan manusia kepada Allah, bukan kepada Molok loh. Nah, kepada Allah. Jadi setelah sudah diperdamaikan kita kepada Allah, kita tetap juga harus standby untuk melakukan perintah-perintahnya tadi, hukum-hukumnya tadi. Nggak boleh kita melenggang-lenggang membunuh. Gitu. Sebentar. Gini, yang aku tanyakan, ini kayak yang mati manusia Yesus. Nah, sementara kata teman-teman Kristen, yang nebus dosa itu Tuhan. Loh, Iya. yang mana yang benar? Nah, terus kenapa kalau Tuhan yang nebus dosa terus yang mati itu Yesus? Kan manusia tuh, manusia daging. Kedagingan yang mati. Berarti ya manusia ini yang jadi tumbal, bukan jadi tumbal ya. Saya perhalus jadi korban yang nebus. Berarti salah dong pemahamannya Bu Darni bahwa Tuhan yang nebus loh. Padahal bukan Tuhan, manusia loh, manusia Yesus ya, kedagingan yang mati. Tuhan tidak bisa mati, tidak terhampir. Iya, tapi kan sudah dikatakan telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Yesus itu kan tetap Tuhan, tetapi yang dikorbankan itu, yang korban itu persembahan yang suci itu, yang untuk satu kali selamanya itu persembahan tubuh Kristus. Begitu dia. Ya jadi kan, manusia binatang tak penting lagi. Makasih, Gitu. Bung Ya kan Hendra. manusia tuh.
Iya dong, nggak mungkin Manusia, lah Bu. Tuhan berkorban. Nggak mungkin lah Tuhannya mati. Kalau Tuhannya mati Nah. berarti nggak berdosa dong. Nggak Rohnya bisa itu mati. manusia. Rohnya keluar waktu Oke, penyalipan, rohnya keluar dong. Bentar-bentar Bang Jernowo ini ngomong sibuk dengan Oke, gini. mawar-mawar. Udah saya turunkan dulu kalau gitu. Orang diskusi makasih semuanya. Kita mau diskusi dia sibuk dengan gift. Bunda, gini. Kalian kan meyakini Tuhan kalian yang menebus dosa, Tuhan Yesus lah kata kalian tuh. Ternyata Kenapa Bang Juma ketawa? yang mati itu kedagingan. Enggak, bentar dulu Bunda Rama. Kenapa Bang Juma ketawa? Bukan Tuhan yang nebus. Lanjut. Lanjut Gurunda. Aku Orang kecil ngucapin suaranya di luar terima mau. kasih. Yang sibuk. Lanjut. Iya, habis tertawakan gimana Bang? dulu. Dia Host bilang makasih, tadi. yang kasih mawar, Orang makasih ngucapin katanya terima- kan. Ya udah aku turunkan aja lah, bising kali orang lagi diskusi, dia sih makasih. Iya. Apa lah, Bos? Iya. Emang hormat. Dia sambil catat namanya loh yang kasih mawar. lanjut. Bukan nggak boleh Tante, boleh. Cuman kan Tante lagi ngomong sama Bunda Rama. Dia asik bilang makasih yang gini, makasih yang itu gitu loh Bunda. Ya, kan gini. Tante kan jadi terganggu suara Tante gak kedengeran gitu loh Tante. Silakan lanjut. Oh. Bunda Rahma tapi tadi bicara. Oke, dikit lagi ya Gurunda. Nah, gini Bunda Darni, kalau Yesus tuh manusia, Yesus yang nebus, berarti bukan Tuhan toh. Nah, kalau manusia pasti ada mengalir dosa waris yang dilahirkan oleh yang dibuat oleh Adam, ya kan? Semua manusia berdosa. Nah, kalau manusia Yesus ini yang jadi korban, berarti dia mewarisi dosa. Nggak bisa lagi dia jadi penebus. Nah itu loh, coba kita gali pikiran Bu Darni lagi. Kenapa bisa seperti itu? Berarti bukan Tuhan yang nebus dosamu, berarti gagal, batal penebusan dosa karena dia manusia yang nebus. Masih berdosa lah, masa orang berdosa nebus dosa? Nggak masuk akal. Lanjut. Yang Ibrani 10 ayat 4 ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa, kan katanya juga di situ. Jadi kenapa tubuh Yesus dipersembahkan? Memang begitu sudah nubuatan para nabi itu harus digenapi dan harus dijalankan. Kalau darah domba katanya tadi tidak berguna, itu tidak ada gunanya. Itu tidak sempurna. Jadi yang sempurna itu darah yang suci. Itulah darah Yesus. Itulah untuk memperdamaikan manusia kepada Allah, bukan kepada Molok ya. Itulah pelajaran kami. Bagaimana teman-teman yang lain? Coba menambahi. Ibu, Ibu dari di mana? Gini Bu. Ibu tadi mengatakan itu dari kehendak Tuhan. Di mana tuh Bu berbunyi? Kan sudah tercatat di dalam Mazmur, di dalam Yesaya, semua tentang sejarah penyalipan Yesus dan kebangkitannya kan ada sudah tertulis di dalam Injil semua. Makanya dibilang ada tertulis. Jadi di kitab Mazmur, di kitab Yesaya, di kitab Injil tertulis tentang penyalipan dan kebangkitan Yesus. Jelas. Ibu, di sini kalau Ibu balik di 1 Korintus 5 nomor 7 itu kontradiksi dengan jawaban Ibu loh. Kenapa Dengan tanggapan Ibu? Sebab anak domba Paskah ini katanya diibaratkan domba. Iya. Yesus. Iya. Sebab anak domba ini kan ini katanya ini cuman ibarat ya. Domba ini. Keluaran Atau bagaimana ini? Tunggu, Keluaran 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah katanya. Mulai perjanjian lama pun sudah ada perumpamaan atau perkataan anak domba Paskah sudah dibilang. Iya. Nah sekarang perjanjian baru anak domba itulah Yesus. Coba di mana kehendak Tuhan ini untuk mengorbankan anak manusia coba. Sementara di dalam Ulangan 18:10 udah jelas loh. Satu perikop itu Bu. Ulangan 12 itu satu perikop loh itu. Itu pengorbanan pengorbanan hewan itu bukan manusia. Di sini mengatakan juga Ulangan 18:10 janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban. Ini
Jelas ini. Tuhan ini membenci pengorbanan manusia, Bu. Wah. Kalau Yesus kan bukan anak laki-laki, bukan anak perempuan. Yesus Terus kan apa dia? memang dia untuk menebus. Dia memang dikatakan di dalam Yesaya, Allah lah penebusmu, kan katanya. Nah, itulah Yesus. Menebus dosa itu dengan cara bertobat. Ya, iya, tetapi untuk mempertemukan, untuk memperdamaikan kita dulu kepada Allah. Makanya dulu-dulunya ada korban bakaran. Karena tidak layak untuk bersama dengan bertemu kepada Allah. Harus ada korban bakaran. Nah, sekarang Oke. tidak lagi itu. Oke, Maka kalau di dalam begitu, pikiran oke. Kalau begitu kita serahkan kepada Gurunda. Silakan Gurunda. Oke. Silakan Bang Gurunda semua. Oh, lagi ngopi kali. Gurunda cek. Coba seorang istri Iya, teman jadi yang gini. lain ada. Tidak ada Izin Gurunda, sorong sedikit mungkin signalnya agak putus-putus. cek. Cok. Masih Iya, mana tuh habis? bentar suara Gurunda itu masih masih nge-lag. Oke, Bang suara Juma, saya baik, kedengaran. Udah jelas. Udah. Udah bagus, suara saya udah bagus. Nah, Udah gini bagus, Bu, udah bagus. Bu Dan. Jadi satu hal yang perlu dipertanggungjawabkan sini sebagai seorang Kristiani, ketika yang menjadi korban itu adalah manusia, kita harus mencari polanya dulu gitu loh. Karena kenapa? Ketetapan Tuhan itu di dalam kitabnya orang Yahudi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, sekarang kalau diperintahkan kurbannya hewan, kenapa tiba-tiba berubah jadi korban manusia? Apa asas pembenarannya kira-kira? Asas pembenaran yang selain daripada persembahan, saya katakan tumbal karena dia adalah korban demi untuk menyelamatkan orang Kristen, kan gitu. Nah, apa asas pembenaran? Korbannya adalah manusia. Apakah kemudian pencipta langit dan bumi memang ada meminta agar manusia mempersembahkan manusia untuk menghapuskan atau mendamaikan dosa manusia kepada Tuhan? Ini yang masih penasaran saya. Ini udah masuk bulan ke-6. Apakah ada asas pembenaran di dalam kitabnya orang Yahudi yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini memang menginginkan kematian seorang manusia sebagai persembahan atau tumbal untuk dosa-dosa manusia? Silakan. Tadi Bang Juma kan sudah saya baca di dalam Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan untuk menghapus dosa. Kan gitu Bang Juma. Nah, makanya kan udah dibilang Allah di dalam Mazmur, aku tidak perlu, tak guna lagi aku korban-korban sembelihanmu itu. Nggak perlu lagi aku. Kan kata. Nah, jadi di dalam Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Bukannya persembahan yang di dalam apa itu? Di dalam Ulangan 10 ayat 18 itu kan persembahan anakmu dibakar di kayu api. Itu yang nggak boleh. Itu memang dipersembahkan untuk dewa Molok. Tetapi kalau Yesus ini kan tidak. Ini kan Yesus ini kan untuk menguduskan manusia dari dosa kepada memperdamaikan kepada Allah. Makanya darah yang suci lah yang membuat manusia itu bisa berdamai dengan Allah, agar bisa kita berhubungan dengan Allah. Kalau enggak karena darah yang suci itu Bang Juma, kita kan enggak bisa. Memang kata Bang Sidik tadi kan bisa bertobat. Iya, setelah kita sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma dengan darah Yesus yang suci itu, kita kan harus tetap setia kepada rambu-rambu lalu lintasnya. Itulah sepuluh hukumnya. Harus kita mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama manusia. Itulah yang kita harus jalankan sampai Yesus datang. Biarlah didapatinya kita hidup di dalam kebenaran. Begitu nanti Yesus datang, biarlah didapatinya aku tetap hidup di dalam kebenaran. Itulah ajaran kami Bang Juma.
Hmm. Oke, baik. Baik, jadi gini, Darni. Ibu menyajikan Ibrani, di mana Ibrani ini justru Yesus meminta kepada muridnya, pengikutnya Bani Israel agar waspada kepada orang Farisi. Penulis Ibrani ini adalah orang Farisi. Sedangkan yang diajarkan oleh orang Farisi dalam Ibrani ini menentang semua firman Tuhan yang jelas-jelas mengatakan Yesus itu tidak boleh kemudian dibunuh. Jangankan dibunuh, disakiti aja nggak boleh, Tuhan tidak berkenan, kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ibu mengatakan itu sekali aja untuk mendamaikan seluruh dosa manusia. Yang sedang kita bahas di sini, di mana ada asas pembenarannya berdasarkan firman Tuhan bahwa dosa manusia itu bisa dihapuskan dengan darah manusia. Ini firman Tuhannya di mana? Ini lagi Apakah Bang Juma. ada dalilnya seperti itu? Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, itu kita harus dikuduskan dari dosa kita agar kita bisa diperdamaikan dengan Allah, gitu loh. Iya, itu ajaran yang harus diwaspadai. Kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah kepada orang Farisi. Kan gitu Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Makanya ketika kita ditanya apakah orang yang sesama dengan Yesus menunggu dan mengimani Yesus ini bakal dipersembahkan, ada nggak seperti itu? Kan tidak. Justru kalau kita melihat Matius 26 nomor 59, imam Yahudi bersokongkol untuk mencari kesaksian-kesaksian palsu demi untuk Yesus disalibkan. Masakan ia karya Tuhan disalibkan berdasarkan kesaksian palsu? Masakan karya Tuhan dilanggar demi untuk menyelamatkan manusia? Gimana ceritanya? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 kan perintahnya Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, kan gitu. Kok tiba-tiba setelah itu semua terjadi, ada yang memanfaatkan kejadian itu sebagai keselamatan? Kan yang mengajarkan ini orang Farisi yang mengajarkan ke Anda bahwa dia dipersembahkan untuk mendamaikan dosa manusia sekali aja supaya kita dikuduskan. Itu ajaran siapa? Kan ajaran Paulus itu, ajaran orang Farisi, di mana Yesus justru mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Kok ibu nggak waspada kepada orang Farisi, justru menjadi pengikutnya dan mengimani ajarannya? Ini masalah loh, Bu. Silakan. Begini, karena Paulus itu sudah kami menganggap dia rasul. Dia sudah salah satu rasul Isa Al-Masih. Jadi wajar dong kami mengimaninya. Karena bayangkan kalau kita baca di dalam kisah para rasul tentang sejarah Paulus, dia sangat luar biasa dan matinya aja pun bayangkan dipenggal kepalanya. Coba bayangkan Bang Juma, dipenggal kepalanya loh, di mana-mana dia itu selalu sudah mengabarkan. Lebih parah dari Yesus itu, Paulus. Lebih menderita dari Yesus dia. Jadi apa lagi yang mau kalian ragukan tentang Paulus? Hidupnya luar biasa menderitanya, matinya aja dipenggal kepalanya. Belum masuk ke akhirat aja udah disiksa dia. Masih di dunia aja udah disiksa dia. Kenapa? Karena dia melakukan kebohongan, kedustaan. Oh enggak. Anda baca Ulangan 18 nomor 20. Apa yang dikatakan di sana? Dan barang siapa dan seorang nabi yang mengajarkan sesuatu yang bukan berdasarkan firman Tuhan, maka dia harus mati. Tuh, itu nubuatan itu. Dia nubuatan. Makanya Yesus mengatakan, celakalah. Kan dalilnya ada, Matius 23 nomor 15. Tidak dikatakan berbahagialah engkau ahli Taurat, berbahagialah engkau orang Farisi, berbahagialah engkau orang munafik. Tidak, tapi celakalah. Apa maksud Yesus mengatakan celaka? Yaitu mati. Masa ibu nggak memahami itu? Bukan, Bang Juma yang tidak mengatakan memahami. Dia adalah rasul utus. Bayangkan Bang Juma, di dalam dunia ini dia sudah mengabarkan Injil ke seluruh pelosok. Matinya dipenggal. Gak mungkin dia akan mendapat tempat terendah nanti di kerajaan surga. Tidak mungkin. Dia mendapatkan tempat
Yesus mengatakan itu, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Itu pernyataan Yesus. Nah sekarang dia mengajarkan manusia meniadakan hukum Taurat dengan menjadikan Yesus itu sebagai tumbal. Efesus 5 nomor 2, Efesus 2 nomor 15. Apa yang dikatakan? Dengan matinya Yesus, maka dia telah tetapkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ada enggak pengikutnya? Ada. Makanya pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. Kan itu intinya di situ, Ibu. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan. Kan itu nubuatan Yesus. Iya, tapi Paulus Jelas kan itu. mengatakannya di dalam Galatia 3 ayat 10 itu, hukum Taurat sebagai penuntun bagimu sampai Yesus datang. Mana ada dia merubah? Hanya kalian aja yang di sana ditulis memang mematikan hukum Taurat. Tetapi bukan itu maksudnya. Ada juga ayat yang mengatakan hukum Taurat sebagai penuntun bagimu sampai Yesus datang. Kan kata Paulus. Ibu, itu Paulus supaya dia tidak kehilangan segala-galanya dari hukum Taurat. Coba Anda lihat di dalam Roma 7. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia. Kita sekarang melayani dalam dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ini pengakuan Paulus, Bu. Paulus mengatakan waspadalah kepada isi orang munafik. Di sisi lain dia menyanjung Taurat, di sisi lain dia menghujat Taurat. Bayangkan aja dia sampai mengatakan bahwasanya Taurat itu sampah, Taurat itu sunat maut, Taurat itu kutuk. Apa enggak munafik ini? Boleh saya sanggah? Munafik itu lain di tempat lain dia katakan, di tempat lain juga lain dia katakan. Itu munafik namanya, Bu. Dan Paulus dan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik. Gitu loh. Silakan. Baik, saya boleh bicara, Kak? Silakan. Kalau kita berbicara tentang orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang memang betul yang kakak katakan, mereka adalah orang yang mentaati semua hukum Taurat. Nah, ketika Yesus melakukan segala kebenaran dan mereka tidak sikap mereka itu tidak ingin untuk melebihi apa yang mereka sampaikan. Dalam kategori mereka iri terhadap perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, yang kebenaran yang disampaikan kepada orang-orang, dan itu mencengangkan banyak orang. Nah, sementara ketika mereka mengajarkan hukum Taurat oleh orang-orang Farisi, ingat hukum Taurat itu adalah tuntutan, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Dari 10 hukum Taurat, misalnya kita melakukan 9 hukum Taurat, jangan berbunuh, jangan berzina, pokoknya 9 hukum Taurat. Salah satu yang tidak kita lewati itu akan menggagalkan kita untuk untuk pergi ke dalam kerajaan Allah. Kenapa menggagalkan hal itu? Salah satu, tidak ada seorang pun yang dapat mengikuti hukum Taurat itu, yang 10 saja hukum Taurat itu. Pasti setiap orang itu melanggar salah satu dari hukum Taurat itu. Makanya Paulus mengatakan, saya tidak mampu. Kalau kita bicara tentang Paulus adalah orang yang belajar dari gurunya, yaitu Gamaliel. Ya, Gamaliel gurunya itu adalah orang yang terhebat. Makanya Paulus sampai berikhtiar untuk pergi membunuh orang-orang yang mengikuti Kristus. Karena kenapa? Seperti pandangan Anda bahwa hukum Taurat tidak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Ya, itu akhirnya Paulus meminta surat izin untuk pergi membasmi orang-orang yang mengikut Kristus. Dan terbukti ketika
ketika pengikut-pengikut Kristus itu, yaitu rasul-rasul yang sudah dibunuh, contohnya rasul siapa itu yang dibunuh, yang dilihat oleh mata kepalanya Paulus. Dan ingat, ketika Paulus melihat sendiri Yesus, dan orangnya awalnya tadi berikhtiar untuk membunuh, untuk membasmi, untuk menghabiskan orang-orang yang mengikuti Yesus atau yang mengikuti Kristus. Nah, di situ Paulus dia mengalami sebuah pertobatan yang drastis. Bagaimana mungkin orang yang tadinya berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang Kristen, lalu dia kembali mengikuti orang-orang Kristen, menjadi orang Kristen? Kenapa? Karena dia mempertemukan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Oh iya, saya menyadari ketika saya mengikuti hukum-hukum Taurat, ternyata saya tidak mampu. Ternyata hukum Taurat yang disebut itu ketika kita beriman. Ingat loh, di Yohanes 3 ayat 16 itu, kalau kita membaca semua ini di Yohanes 3 ayat 16 sampai 21 itu menjelaskan Yesus itu, kasih Allah itu yang sungguh-sungguh. Makanya tadi kita berbicara tentang pengorbanan Yesus itu adalah wujud belas kasihan Allah, supaya manusia ini yang sebenarnya tidak bisa nyampai kepada Allah secara langsung, dan ketika pengorbanan Yesus mati di kayu salib, manusia bisa berkomunikasi dengan langsung kepada Allah. Kenapa? Lihat, saya bacakan di Yohanes 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21 ya. Boleh saya baca, Kak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu belas kasihan Allah kepada manusia. Karena kita pasti tahu bahwa belas kasihan Allah itu ada kepada manusia. Manusia yang berharga di mata Tuhan, manusia yang mulia di mata Tuhan. Yang selanjutnya ayat ke-17, sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, yaitu Yesus. Menyelamatkan oleh Dia, yaitu Yesus. Ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia telah percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ingat, manusia itu sudah tidak bisa diajarkan tentang dosa. Sudah naturnya dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, moralitas manusia sudah jatuh. Moralitas manusia sudah jatuh. Pengetahuan mereka sudah terbatas tentang Allah. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa berkomunikasi seperti ini tentang Allah, seperti seorang sahabat tentang Allah. Ya, jadi ketika jatuh dalam dosa, dia sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Dia dibuang, itulah akibat dosa. Makanya ada yang disebut itu dosa warisan. Karena manusia sudah disebut natur manusia itu adalah berdosa. Ya. Ingat, berdosa dengan berbuat dosa itu beda. Berdosa itu disebut orang yang telah mengalami dosa, tidak usah lagi belajar tentang jahat. Pada dasarnya manusia sudah bisa jahat, sudah bisa melakukan kejahatan. Tetapi manusia bisa belajar kebenaran karena manusia sungguh belum tahu tentang kebenaran. Itulah pengetahuan yang kita sudah bahas tentang manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tentang buah pohon yang tidak boleh dimakan. Nah, kembali lagi kepada pengetahuan. Makanya natur manusia itu sebenarnya sudah berdosa. Beda berbuat dosa dengan berdosa. Berdosa itu adalah sudah
hakikatnya Panjang manusia kali berdosa. bang. Tetapi Panjang kali. berbuat dosa itu. Jangan panjang-panjang kali bang. Kita mau ininya. Hah? Iya. Kita mau diskusi. Saya menjelaskan Silakan. tentang belas kasihan. Iya, tapi panjang kali bang. Udah waktunya ada Iya. 5 menit itu. Jangan panjang-panjang bang. Silakan Saudara, bang Cuma. saya ingin tahu yang ngajarin Anda bahwa bahwa Adam itu mewariskan dosa orang Farisi kan? Jujur aja. Lagi-lagi orang Farisi kan yang mengajarkan itu? Jujur. Benar nggak? Dari bahwa enggak, pertanyaan itu tentu kita dilihat dari apa namanya? Dari dasarnya toh. Iya, Kita apa harus dasarnya? berbicara tentang dasar. Iya, dasarnya itu berarti sumber pengajaran Adam mewariskan dosa. Saya curiga nanti Adam ini akan marah besar sama Anda nanti nih. Ya, karena Anda tak habis-habisnya memfitnah orang pertama yang dicipta oleh Tuhan. Di mana ya dan kapan Adam itu mewariskan dosa? Di mana itu sumbernya? Kalau bukan orang Farisi siapa lagi? Coba baca Roma 5. Apa yang dikatakan di sana? Adam yang menyebabkan dosa waris. Itu ilmu dari mana? Roma 5 ya. Iya. Itu ilmu dari saya mana baca itu? Roma 5 ya. Tunggu dulu. Roma 5 pasal berapa? Ayat berapa? Coba di 12. nomor. Iya, coba. 12, Roma 5 13, ayat berapa? Ya. 12-13. Oke, baik. Baik, saya akan bacakan ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Itu disebut Roma 5, Pak. kebenaran Roma 5, 12. karena iman. Pak. Ayat berapa? Roma 5 nomor 12. Dulu. Ya, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini, ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Ingat itu tadi yang saya bilang. Berbuat dosa dengan berdosa itu berbeda. Nah, tunggu bang. Nah, itu kan cuma permainan lidah itu. Sekarang Anda membaca data Roma 5. Itu permainan lidah. Orang berdosa dengan orang yang melakukan dosa itu sama aja. Cara pandang Anda. Tunggu. Lagi-lagi Anda menyajikan pengajaran Farisi kepada kita di Komal ini kan? Anda mengatakan bahwa Adam penyebab dosa masuk ke dalam dunia. Ini kata siapa? Orang Farisi. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Anda justru mengaminkan. Kalau di dalam Kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa itu adalah iblis. Oke, kata waspada terhadap orang Farisi, Bang, kata waspada terhadap orang Farisi. Yesus Kenapa? mencam mereka malah menuntut hukum Taurat itu untuk dilakukan, tetapi mereka sendiri tidak dapat melakukan. Bedanya dengan Anda? Ya, bedanya dengan saya mempercayai iman kepada Yesus Kristus dengan mengikuti. Di mana di hukum Taurat mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan? Di mana itu? Di hukum Taurat mempercayai Yesus Kristus sebagai Ya Tuhan. kan kita berbicara mengenai orang Farisi. Saya mengatakan orang Farisi zaman sekarang itu adalah Anda berbicara tentang Taurat, bicara tentang kitabnya Yahudi, tapi Anda tidak mengamalkan. Kenapa Anda tidak mengamalkan? Kan ada perintahnya jangan ada ilah lain. Tapi sekarang Anda mengilahkan manusia bernama Yesus. Tapi mulut Anda mengatakan kami ini pelanjut terus. Tunggu. Roma 5 nomor 12, Bapak Paulus yang Anda ikuti itu, dia memproklamirkan dan mengajarkan bahwa dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang, yaitu Adam. Pengajarannya oke. Bukan. Anda tidak mengikuti Kristus, Anda pengikut Paulus. Sedangkan Kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa itu adalah ular, iblis. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Firman Tuhan atau firman Bapak Paulus?
Anda mengaminkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda mengajarkan atas Yohanes 8 nomor 44, atas keinginan siapa Anda mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Jawab saya, atas keinginan Paulus kan? Itulah bapak Anda. Itulah iblis itu. Dari tadi tentang persembahan darah daging manusia sebagai tumbal untuk nebus dosa, mendamaikan manusia. Itu keinginan siapa? Keinginan Paulus. Nyembah Yesus atas keinginan siapa? Keinginan Paulus. Memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa waris atas keinginan siapa? Keinginan Paulus. Anda telah memfitnah. Justru Paulus dia sebagai rasul. Kenapa kita Rasul dari mana? Paulus ini coba. Paulus ini rasul dari mana? Dari Romawi. Ya, saya jelaskan dulu, Bang. Ya. Coba. Anda terangkan ke saya, rasul itu adalah utusan Allah. Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, coba bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya seorang Farisi bisa menjadi rasul? Coba. Silakan. Terima kasih. Nah, Paulus ini mengarahkan orang untuk memandang Yesus Kristus, bukan pengajarannya ya. Dia menulis semua surat-surat Paulus kepada Galatia, di Korintus, di Roma, orang-orang yang pengikut Kristus, mengarahkan mereka untuk memandang, menguatkan iman mereka untuk memandang kepada Kristus. Jadi semua orang yang membaca surat-surat Paulus mengarahkan mereka untuk memandang Kristus. Memandang Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ajaran orang Farisi lagi kan? Sementara Yesus sendiri itu harus dipandang sebagai utusan Tuhan. Inilah derita kalian yang kalian tidak pernah mau tahu. Al-Quran menerangkan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Di dalam hati saudara-saudara ini ada penyakit sebenarnya. Yesus terang-terang mengatakan kesaksianku, aku ini adalah utusan Allah, aku ini utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Tapi kesaksian Paulus, Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang lagi-lagi Anda keciduk melakukan keinginan Bapak Paulus. Itulah aku bilang dari tadi, Anda ini pengikut Paulus, adalah utusan ya, bukan pengikut Yesus. Oke. Silakan. Yesus adalah utusan menurut Anda ya. Oke. Oh iya, itu menurut Yesus. Ya. Silakan. Saya menjawab sebenarnya, ya, saya menjawab. Ini yang menarik ini. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke 8 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya, ayatnya ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu menunjukkan bahwa karakteristik Bapa yang diimplementasikan atau yang dipresentasikan ke dalam dunia itu ada dalam diri Yesus. Contohnya, kakak punya badan, punya tubuh, dan kakak bisa menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Apakah perkataan kakak dengan tubuh kakak itu berbeda? Tentu tidak. Makanya perkataan Yesus itu dia menyampaikan secara gamblang kepada dunia ini bahwa dialah terang yang ajaib, ya, makanya sekali lagi, apabila dia adalah iblis yang menyesatkan banyak orang, kenapa dia diakui oleh Allah bahwa dialah bahwa dialah akhir dan di awal dan akhirat. Kalau kita lihat di Matius pasalnya ketiga, saya bacakan ya, dialah awal dan akhirat. Ya, saya sudah bacakan tentang ini ya, di Matius pasalnya yang ketiga. Pergi beli telur. Kenapa nak?
Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Nih, Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu diakui oleh Allah. Apabila, makanya kalau kita lihat di Lucifer yang jatuh ke dalam dunia, ya, yang dapat menyesatkan banyak orang sebelum dunia ini yang menyesatkan banyak orang. Ingat, kesombongan Lucifer atau iblis yang di atasnya iblis itu ingin menyamakan diri kepada Allah. Iya, oke. Tetapi Yesus diakui oleh Bapa bahwa dia akan dia memberikan kuasa di akhirat dan di awal. Iya, kalau itu nggak ada masalah, bukan itu permasalahannya, Bang. Justru Paulus ini juga ingin menyamakan gimana? Enggak, kan dikatakan pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang sesat. Betul? Salah. Yang sesat itu pengikut Paulus. Pengikut Yesus itu orang benar. Enggak, Anda bukan pengikut, Anda salah. Saya enggak akui itu karena beda loh pengakuan Anda terhadap saya dengan saya sendiri mengakui itu. Oke, baik, mari saya uji Anda. Sekarang ketika Anda membawa narasi Yohanes 14, Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Apakah betul siapa yang membunuh Yesus, siapa yang menampar Yesus sama menampar Bapa? Itu proses pengorbanan Yesus ya. Kalau kita lihat persentase. Nggak nyambung. Coba saya ajarin ya. Dengarkan. Di dalam Yohanes 14 nomor 10, kalau Anda menggunakan akal budi, sebenarnya Anda sudah sampai kepada kebenarannya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Apa maksudnya Yesus itu? Kalau Bapa adalah Yesus, berarti apa yang diucapkan Yesus itu adalah ucapan dari dirinya sendiri, karena dia adalah Bapa itu sendiri. Tapi dia mengaku, aku tidak apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti Yesus ini hanya perantara. Iya, artinya jelas-jelas Bapa yang diam di dalam aku. Terus maksudnya gimana? Maksudnya terpisah seperti melekat. Oh, salah. Bukan begitu maksudnya. Lalu bagaimana maksudnya Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak melakukan pekerjaan dari dirinya sendiri. Apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu kerasukan Tuhan, Anda keliru, Anda salah. Yesus itu menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk ia katakan. Yesus kalau saya bicara, Bung, Anda diam dulu. Layaknya kami di sini dibodoh-bodohi dengan Anda beberapa menit yang lalu. Mau aja kita mendengarkan khotbah yang tidak rasional dari Anda gitu loh. Itu pengakuan Yesus sendiri. Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Ya, aku tidak menghakimi seseorang pun. Kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu kerasukan Tuhan? Tidak. Apa yang Yesus lakukan itu adalah apa yang diperintahkan. Apa yang Yesus katakan itu adalah apa yang diperintahkan. Artinya Yesus ini utusan, murni utusan 100%, bukan Tuhan, bukan utusan yang kerasukan Tuhan. Tuhan itu ada di langit. Tuhan tidak ada dalam tubuhnya Yesus, tidak ada. Tuhan itu ada di surga. Oleh karena itulah kemudian keliru Anda kalau Anda mengaku sebagai pengikut. Tuhan ada di langit toh? Gimana? Apakah Anda percaya Silakan. kalau Tuhan itu ada di dalam hati Anda? Ya. Gimana? Loh, tadi katanya ada di langit, Bang. Tapi Gimana? percaya juga bahwa Tuhan ada di hati Anda. Iya, Tuhan itu ada di hati saya. Berarti bukan zat atau wujud Tuhan yang ada di hati saya.
Gimana sih Anda ini? Masa Anda mengatakan wujud Tuhan ada di hati Anda? Tuhan itu ada. Tuhan itu di atas, bukan di bawah. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat. Jadi dia tidak perlu datang ke bumi ini untuk melihat. Gak perlu, karena dia maha melihat. Dia tidak perlu datang ke dunia untuk mendengar, karena dia maha mendengar. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, tidak boleh kita teriak-teriak ya begitu. dalam arti kata bahwa maha mendengar Masuk itu ke dia kamar. bukan. Maha mendengar itu artinya apapun yang ada di Menurut Bang. Tuhan maha mendengar itu maksudnya apapun yang terbersit dalam hati kita itu Allah tahu. Itu Allah Iya. perdengarkan apa yang Kalau kita doa dengan- kita. Oh itu beda itu. Anda coba baca kitabnya. Anda baca kitabnya orang Yahudi. Bersorak-sorak lah. Apa artinya bersorak-sorak? Hah? Bersukacita dengan hati gembira kita datang kepada Tuhan. Mana ada bersorak-sorak bersuka cita. Ngarang. Bersorak-sorak itu teriak-teriak. Nyaringkanlah suaramu. Nyaringkanlah suaramu. Wahai Bani Kedar, Nebayot. Dari gunung, dari lembah, dari bukit semua. Nyaringkanlah suaramu. Itu maksudnya apa? Kita diminta untuk menyuarakan asmanya. Kita diminta untuk memuji dia sekencang-kencangnya. Agar alam semesta ini bertasbih hanya kepada dia. Gitu maksudnya. Jangan Anda Ya, malah menyeru antusias kepada makhluk ciptaannya gitu. Jadi sekarang saya katakan kepada saudara, Anda ini bukan pengikut Yesus. Camkan itu. Anda pengikut Paulus. Tadi Anda membawa narasi. Menurut Anda, tapi dalam hati saya itu ikut Yesus, Bang. Bagaimana Iman ceritanya? itu tidak boleh Dengarkan saya. Apakah Yesus itu menyembah sedap. kepada anak Maria? Tanya, jawab dulu. Apakah Yesus menyembah kepada anak Maria? Apakah Yesus menyembah kepada Anak Maria? Pertanyaanmu itu saya tidak paham jadinya. Nah, makanya, apakah Yesus ketika dia datang ke bumi dia menyembah Tuhan? Ya, dia sendiri ya Allah yang mengambil rupa manusia. Saya Apa yang tanya, disembahkan? saya tidak tanya ajaran Paulus. Saya tanya kepada logika sehat Anda. Apakah Yesus ketika datang kepada Bani Israel dia bertuhan atau dia ateis? Dia tidak bertuhan karena dia sendiri Tuhan. Dia sendiri Allah. Bagaimana? Ini Anda Ingat, Anda memfitnah Tuhan Yesus adalah lagi. Bang. Anda memfitnah Yesus, dia tidak menyembah Tuhan. Apa-apaan agama yang kayak begini nih? Ngajarin Anda kayak begini nih. Yesus itu di dalam Galatia 4 nomor 4 dia takluk di bawah hukum Taurat. Dia hanya menyembah kepada Tuhan. Kok Anda mengatakan dia tidak bertuhan? Inilah yang dikatakan Anda itu bukan pengikut. Karena segala fitnah Anda sampaikan kepada Yang para ada- nabi yang termasuk ada di Yesus. tadi itu tulisannya Paulus. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda yakin bahwa Yesus itu tidak bertuhan? Saya yakin Yesus tidak bertuhan, dia sendiri Tuhan. Itu Nah, iman saya. Terus ketika dia berdoa kepada Bapa yang di surga, itu lagi ngapain dia? Dia menunjukkan contoh ini loh cara hidup yang benar. Kamu berdoa. Oh, begitu. Dia memberikan teladan, Bang. Dia Oh, teladan. oh gitu. Ada nggak dia meneladankan untuk menyembah kepada anak Maria? Ada nggak? Daripada menyembah anak Maria, dia sendiri anak Maria yang mengambil rupa Tadi katanya ada contoh, dia suri teladan. Nah, sekarang dia mencontohkan menyembah dirinya atau menyembah yang di surga? Dia mencontohkan Menyembah yang di surga? Yang di surga atau yang di bumi? Itu dia, Bang. Apa? Gimana? Dia berdoa Mm-mm. kepada siapa? Kepada Allah dalam dirinya, Bang. Oh. Tahu nggak tadi yang aku ada di dalam Bapa di dalam aku. Iya, dia mengatakan aku mengatakan sesuatu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Di dalam aku. Itu aku menunjukkan apa? Bapa Nah di sekarang dalam aku. jadi maksud saudara Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada di dalam dibungkus oleh dagingnya Yesus gitu maksudnya. Ya, astaga.
Lo kok astaga? Gini loh Bang, saya kembali. Gimana? Dia Apakah Anda ada di dalam dirinya. Iya, maksudnya Kita tahu bahwa maksudnya tuh Yesus itu adalah perkataan Allah. dia manusia atau perkataan? Dia manusia atau perkataan? Anda baca di Yohanes 1 ayat 4. Aduh, nggak usah ngajarin saya. Saya tanya, apakah Yesus itu manusia Saya atau bacakan perkataan? kalau gitu. Waduh, nggak usah. Itu pelajaran anak TK. Saya bacakan. Sekarang begini, Bung. Anda tadi memfitnah Yesus dengan mengatakan dia tidak. Saya mau baca. Anda tadi Yohanes Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus itu tidak Saya bertuhan. memfitnah Yesus. Dari mana Anda mengatakan saya memfitnah Yesus? Coba. Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan alias ateis. Ya itu iman saya. Nah, Yesus itu tidak makanya aku bilang Anda memfitnah. Kenapa Anda merasa Bang, mana dalilnya bahwa Yesus itu bertuhan? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Ilahmu dan Ilahku, Allahmu dan Allahku. Itu apa maksudnya? Ya, itu aku akan pergi. Berarti dia bukan dari dunia, Bang. Nggak nyambung. Oh, rusak Anda ini rusak. Mesin Anda rusak, Bung. Bung, mesin Anda rusak. Itu alasan Saudaraku, mesin Anda rusak. Saya katakan ketika Yesus mengatakan Bapakku dan Bapakmu, itu maksudnya apa? Kita berdialog. Bung, Di sini kita Bung. Bang, kita disuruh dialog ya. Mesin merusak, saudaraku. Sekarang ketika Yesus menyebut Bapakku yang di surga. Oke, saudaraku, ketika dia mengatakan Bapakku yang di surga, maksud dari Bapak itu apa? Ayah, papi, abi. Bapak itu aku di dalam Bapak dan telah melihat. Aduh. Ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Itu apa artinya, Bang? Ketika kamu melihat aku, ketika melihat kamu Bapak. menampar aku, kamu menampar Bapak, gitu maksudnya. Gitu. Ya Allah. Ketika kau menombak aku, kau menombak Bapak. Ketika kau membunuh aku, kau membunuh Bapak. Apa begitu maksudnya? Ya, Gini. pandang Anda kalau Ya, tidak, Oke. justru saya minta dari sudut pandang Anda. Sekarang gini. Bapak menurut Yesus itu apa? Bapak itu menurut Anda Yesus. ini berdebat atau berdialog? Mesin Anda rusak. Saya tanya, Bapak itu apa? Bapak Anda itu yang rusak sebenarnya kalau saya lihat ya. Saudaraku, Karena- Bapak itu apa? Bapak itu ayah atau Bapak itu Tuhan? Jawab. Oke. Bapak itu kalau kita lihat suatu penghormatan. Ya. Penghormatan. Mapeca ulummu. Saya tanya baik-baik loh. Bapak itu Tuhan atau Bapak itu ayah? Jawab dulu dong. Ya Bapak itu Tuhan. Saya sudah bilang Bapak itu Tuhan, oke. Tuhannya kami ya. Oke. Bapak itu Nah, kami yang kami sembah. ketika Yesus mengatakan Bapakku yang di surga, apa maksudnya? Tuhanku yang masih nama seorang Yang di surga. Nah, berarti Yesus bertuhan. Kenapa Anda tadi mengatakan dia tidak bertuhan? Mulai bagus sih di mesin. Coba. Kenapa Anda tadi memfitnah Yesus tidak bertuhan? Kenapa? Sementara dia memanggil Bapakku alias Tuhanku. Kenapa Anda mengatakan dia tidak bertuhan? Itu sebagai iman saya, Bang. Kalau kita berarti Anda perlu dikasih pelumas. Baru ini. Tadi itu tersendat-sendat. Ini udah mulai lancar ini. Mesinnya udah mulai bagus. Nah. Jadi kita sepakat bahwa Yesus itu bertuhan, oke? Enggak, saya Anda saja yang mengatakan bahwa Yesus itu bertuhan. Saya sepakat bahwa Yesuslah Tuhan. Masih rusak mesin. Masih rusak mesinnya. Jadi ketika Yesus memanggil Tuhanku, itu dia tidak bertuhan. Mesinnya mogok. Ya, silakan benar nih. Bang Sidi masuk, Bang Sidi. Saya minum kopi dulu, campur masaku dulu. Langsung masuk. Silakan. Bang Kures, ya Bu. Gimana Bu? Gini kan Bang Sidi. Apa nih?
Iya, Tunggu itu ya. Yesus Dia bertuhan katanya semua tidak ya. loh Bang Kores. Nah, tadi kan Waduh. dibilang Bang Juma, Yesus apakah bertuhan? Nah, sewaktu Yesus di bumi kan mengajarkan manusia itu berdoa. Yesus di bumi itu kan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Makanya sewaktu Yesus berada di bumi, dia berdoa kepada Bapa di surga. Elohim itu tetap di surga berada. Nah, kenapa Yesus turun ke bumi? Kan dari mana asalnya Yesus ini? Tunggu ya. Yesus ini kan dari roh kalem, firmannya Elohim itu diturunkan ke bumi. Bukan Elohim itu yang turun ke bumi, tetapi roh kalem dan firmannya diturunkan ke bumi menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya sewaktu di bumi dia selalu berdoa mengajarkan kepada manusia. Beginilah berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Nah, kenapa dikatakan Yesus itu bukan ateis sewaktu dia berada di bumi? Dia tetap punya Allah, itulah Elohim di surga. Tetapi kan Allah, aku dan Bapa adalah satu kan katanya. Setelah sudah melakukan pekerjaannya menebus manusia dari dosa, dan setelah dia sudah mati dan hidup kembali, dan dia terangkat ke surga kembali ke tahtanya. Itulah Yahweh tadi. Makanya dikatakan di dalam pelajaran kita, di dalam sorga itu kelak kita akan menyaksikan wajahnya. Kita akan melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Begitu. Nanti Oke, nanti ditambahkan Ya. Bang Kores ya. Gurunda lagi bikin kopi itu sampai campur masak. Jadi gini, Bapak tadi ini konteksnya kan Yesus ini bertuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Jadi ini Yesus bertuhan. Nah, sementara di dalam Yohanes 17 nomor 1 ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi dia dia Yesus ini berdoa. Demikianlah kata Yesus lalu. Yesus ini kan di bumi menengadah ke langit dan berkata, Tuhan Bapa. Kan gitu. Bapak ini kan Tuhan. Nah, berarti Yesus di sini bertuhan gitu loh konteksnya. Nah, katanya Bapak tadi ini dia memfitnah Yesus. Katanya Yesus tidak bertuhan. Loh, ateis dong. Gitu. Iya, di bumi. Silakan Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Nah, gimana Ini topiknya Yesus menyembah ya. Kan gini, maksudnya tuh kawan-kawan Muslim juga harus mengerti gitu. Kristen itu mereka tuh nggak ada masalah ketika Tuhan menyembah Tuhan yang lainnya, kan gitu, nggak ada masalah. Yohanes 4:22 mereka iman. Oh gimana jadi? Bukan. Gimana dong? Sebenarnya Yesus itu kan Tuhan, dia itu kan Elohim yang diturunkan rohnya Elohim itu, firmannya Elohim itu, kalamnya Elohim itu yang diturunkan untuk menebus manusia dari dosa. Itulah Yesus. Jangan kalian bilang Tuhan bertuhan. Oh tidak, bukan begitu. Lah iya, Yesus pas di dunia Tuhan nggak? Yesus pas di dunia, pas di bumi ini. Dia kan sebagai manusia daging. Kalau enggak kan enggak mungkin bisa dia disalib kan gitu. Jadi dia itu bukan Tuhan. Waktu di manusia sebagai manusia daging bukan Tuhan. Jangan dibilang bukan Tuhan loh. Gimana saya bilangnya? Ya tetap Tuhan kan. Kealahannya itu nggak mungkinlah disalibkan. Tapi manusia dagingnya itulah yang disalibkan gitu. Ini dilihat loh perjanjian barunya Bu Dearni. Itu kan orang-orang menyembah manusia dagingnya Yesus kan? Iya nggak? Murid-muridnya ketika di kapal menyembah dagingnya Yesus, iya nggak? Iya, pada saat itu dia menyembah, tapi Yesus tak menghardiknya, membiarkan. Itu dia. Nah, ketika Yesus ini disembah di Yohanes 4:22, Yesus menyembah sesuatu yang Yesus kenal. Itulah Tuhan menyembah Tuhan. Bukan. Kalau yang saya pelajari, yang sudah saya imani, manusia daging Yesus di bumi menyembah Elohim yang di surga, yang menurunkan roh kalem dan firmannya Elohim itu ya Yesus. Tapi kenapa dia menyembah kepada Elohim lagi? Untuk mengajarkan kepada manusia agar begitulah berdoa. Jadi kelak kan Yesus kan mau pergi ke rumahnya, dia akan mau kembali ke sana. Jadi makanya setelah ditinggalkan kita di bumi ini, maka kita diajarkan Bapa kami yang di surga, karena sekarang Yesus berada di surga gitu loh. Nah itu maksudnya gitu. Yesus itu mengajarkan Tuhan menyembah Tuhan kan ketika di bumi. Kan susah amat kayak gini. Itu ajaran dari Yesus kan.
Itu dia gitu. Memang dari sosok yang dituhankannya sendiri mengajarkan bahwa normal kok Tuhan menyembah Tuhan gitu loh. Normal kok Allah Bapa menyembah Allah Bapa kayak gitu tuh, kayak gitu-gitulah. Enggak gitu. Itu pandangan Anda. Kami sebagai orang Kristen hanya menyembah Allah sebagai Yesus itu sebagai Allah. Itu. Yesus Allah bukan. Kalau Anda Yesus Allah bukan. Ya, kalau Yesus Bapa yang di sorga bukan. Allah. Yesuslah Bapak itu. Yesus itu Allah. Yesuslah Bapa itu kan. Nah itu, kemudian Yesus menyembah Bapa yang di sorga. Jadi Bapa menyembah Bapa. Apa susahnya? Gua aja mengerti loh ini. Bukan gitu loh. Aduh, bukan lagi. Salah terus loh gua. Nah, kita ulangi ya Bang Kores. Kan tadi Elohim. Oke. Yohanes 1 Elohim disembah. Ya, pada mulanya adalah firman. Kan firman itu digunakan di surga kan? Bentar dulu Tante, bentar dulu. Ini Dragon sama Goba ini dari tadi diam aja nggak mau ngapain agamanya. Iya, dibantu-bantu dikit kayak kalau ada yang sulit masuk kayak. Dibantu tuh. Atau mau diganti sama lain ya. Kayak Dragon kalau diam aja, Goba kalau Kemarin diam aja, saya David yang minta lain. tolong. Dibantu Sekarang tuh, Bude Tante Arni Dermi minta tolong. bantuan. Saudara si mana minta tolong nggak dibantu gimana sih kalian? Katanya Lanjut. asing. Lanjut. Udah dibagi Nah, dulu tadi gimana kan tuh? awalnya Yohanes 1 ayat 1 dan 14 pada mulanya adalah firman. Kan tadinya kan awalnya di surganya firman ini Allah ini kan. Baru turun menjadi manusia yang diutusnya roh kalem dan firmannya itu turun ke bumi. Bukan Allah itu yang turun tapi roh kalemnya yang menjadi manusia. Turunlah ke bumi. Makanya waktu di bumi dia berdoa mengajarkan kepada manusia, beginilah berdoa Bapa kami yang di surga. Karena kelak setelah sudah Yesus kembali ke tahtanya ke surga, nah itulah yang disembah itu tadi Bapa kami yang di surga. Maka sekarang kita bilang seperti itu karena dia sekarang sudah di surga dan yang akan turun dan kita akan melihat wajahnya Yesus itu kelak akan datang. Nah dia yang datang, gak ada yang lain-lain yang datang. Hanya Yesus yang datang, Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Nah iya Bu Darni, itu gue sepakat. Jadi kan nanti sorganya Kristen itu kosong 2 kali. Pas Yesus di bumi, sorga nggak ada Tuhan. Jadi orang-orang menyembah Allah Bapa yang di bumi. Ketika Yesus naik ke sorga, baru menyembah Allah Bapa yang di sorga kan gitu. Karena Bapaknya turun ke bumi. Terbatas Bang. Bro. Bapak Allah itu tunggu dulu. Dia bisa ada di bumi, dia bisa ada di surga. Loh. Kamu membatasi Allah seperti itu. Tadi Bu Dani gitu. Kenapa kita sekarang menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Bapa di sorga. Sekarang dia sudah di sorga. Gitu dibilangnya. udah kembali Saya tanya. Kamu percaya enggak Allah itu ada Tuh di Bu Dani dalam bilang itu? gitu. Udah kembali dari sorga. Gitu dibilang. Udah bener Bu Darni kok. Aku kan kata Yesus lagi, aku akan kembali menjemput engkau. Aku akan membawa kalian kemana aku berada. Kalian pun akan berada. Kata Yesus. Iya. Jadi luar biasa. Apalagi yang mau Kurang luar dilakukan? biasa apa coba Yesus ini? Kan keren tuh Yesus tuh. Jadi bolak-balik tuh berapa kali tuh, sorga bumi kan gitu dia. Nah terus yang belum dipahami oleh kawan-kawan Muslim, Tuhannya Kristen itu, Allahnya itu firman. Jadi dia di sorganya bentuknya huruf-huruf 26 abjad, A B C D E F G. Enggak. Itu. Wahyu 22. Apa? Bang Kores. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Ada dalilnya. Jangan bilang Bang Kores, Allah kami itu nama apa tulisan, tidak, akan melihat Huruf-huruf. wajahnya. Ada ayatnya. Iya, kan apa susahnya gitu? Bu Darni, apa susahnya huruf ada wajahnya? Kan enggak huruf H ada wajahnya, huruf Y ada wajahnya. Firman loh. Woi, Bang. Kelak Kamu percaya enggak? pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah. Ya. Dengar dulu. Iya. Bang, apa dengar dulu. Waktu manusia sudah Allah menang, menciptakan kan manusia manusia serupa ini, dengan segambar tunggu dulu. Allah. Tunggu sayang, kan nanti manusia ini tak berdosa lagi. Kita ini kan sudah kudus, baru kita bisa melihat wajah Allah itu. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka, katanya. Jadi kita akan melihat Allah itu. Iya, wajahnya kan apa susahnya? Ini misalnya ada huruf Y gede, terus huruf Y ini ada wajahnya, kan bisa gitu.
Tuhannya Tidak bisa. firman kan? Allah Bapa itu kan bentuknya firman kan? Ya, firman. Tetapi Itu. kita akan besok kita setelah kita sudah menang, kita baru melihat wajahnya yang sebenarnya. Sekarang kita tidak bisa karena kita berdosa. Nah, setelah kita nanti sudah suci, sudah terangkat ke surga, barulah kita bisa melihat wajah Allah itu karena kita sudah suci juga. Kita sudah sempurna. Itu loh. Iya, jadi nanti 26 huruf ini akan mempunyai wajah yang bisa dilihat orang Kristen kan gitu. Iya, ada ayatnya. Iya. Oh, tuh jangan lu nggak percaya Tuhan lu itu bentuk dasarnya tuh huruf-huruf dia. Karena firman. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ingat ya Bang Kores, wajahnya akan kita lihat bagi orang yang sudah menang, ya, yang sudah suci akan melihat wajah Allah itu sebenarnya. Oke? Jadi ada 26 wajah ya? Atau Tengoknya. gimana? Dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, katanya. Luar biasa. Nah, iya. Luar biasa. Jadi coba kalau misalnya Tuhannya huruf-huruf, surganya putih melompok itu kan kayak kertas ya jadinya. Karena huruf itu adanya di kertas gitu. Udah, nggak usah lari ke situ Bang Kores. Terus jawab Yesus lagi, akulah Apalagi? kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, dengarkan itu Bang Kores. Nah gitu. Ini jadi kawan-kawan Muslim harus ngerti juga keluarga Kristen, bapak, kakek buyutnya itu semua masih ada di rumah. Belum tidak mati. Bro, Gak ada yang meninggal loh. Ya. Kehidupan Yesus itu mempresentasikan, kalau kita lihat kehidupannya Yesus mempresentasikan, kan Yesus menciptakan manusia serupa segambar Allah. Iya. Nah, itu Anda percaya juga bahwa Allah itu mempunyai mata, benar? Anda percaya bahwa Allah mempunyai telinga untuk mendengar, benar? Enggak. Anda percaya bahwa Allah mempunyai mulut untuk berkata-kata? Itulah Yesus, diri Yesus sebenarnya, bahwa dia mempresentasikan dirinya, ini loh Allah yang sesungguhnya, cara hidup yang baik dan benar untuk mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya, karena dia berkata, aku bukan dari dunia ini, ya. Itu sebenarnya kalau Anda percaya hal itu, sebenarnya kamu yang gua bingung gini loh. Gini loh, Joel Umbu, Yohanes 1 nomor 1 itu pada mulanya adalah firman atau pada mulanya adalah orang? Yang mana yang benar? Waktu Allah berfirman kan berkata-kata kan pernah bilang keluar dari mana kata-kata itu. Nah itu dia kan, pada mulanya adalah firman kan, bukan orang gitu. Jadi ini hanyalah huruf-huruf yang menjelma menjadi manusia kan gitu. Iya. Iya, firman. Nah ya udah kayak gitu loh. Menjadi manusia. Dan kelak juga siapa yang menang akan melihat wajahnya yang sebenarnya. Apa salah? Udah selesai. Apalagi mau iya, maksudnya gini, kalau untuk Islam sih nggak spesial banget ya, karena kalau pakai logika Yesus udah kelihatan mukanya, kan gitu. Fotonya juga banyak, nggak ada yang spesial. Iya. Bukan yang foto-foto sekarang di dunia ini, bukan itu Bang Kures, bukan. Itu yang difoto kan hanya mereka menggambarkan. Beginilah Yesus, begitu. Bukan itu Yesusnya Bang Kores. Salah Bang Kores. Loh itu orang-orang yang mengaku telah melihat Tuhan loh. Ngapain jadi capek-capek ke surga kalau Tuhannya udah kelihatan di bumi kan gitu. Itu buat kami. Bukan, waktu Yesus di surga itu, waktu gambar-gambarnya di bumi itu kan hanya mereka menggambarkan itu, bukan itu yang sebenarnya. Nanti kelak wajah yang kita lihat. Ya enggak, wajahnya ada hidung, mulut, mata enggak nantinya? Wajahnya Tuhan ada nggak? Wajah katanya kan sudah tertulis. Ya udah. Jadi kita Budani kita nggak penasaran lagi, fotonya udah banyak yang jual gitu, udah banyak yang melihat. Itu aja paling nggak jauh-jauh. Bukan itu wajah yang mau kita lihat nanti di surga, tapi wajah yang sebenarnya. Ah itu loh. Ya wajah sebenarnya nggak penasaran sih Pak. Ya, paling kalau nggak putih-putih Eropa ya coklat-coklat padang buru enggak. Pasti sempurna. Terus aku mau tanya Bang Kores, adakah di Al-Qur'an ditulis begitu?
dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Adakah ditulis di Al-Quran kalian kayak gitu? Enggak, jadi kalau kami itu yang kepalanya tertulis huruf itu Dajjal gitu. Jadi nanti ada tulisan kafaro itu. Nah, kalau untuk wajah, nah nanti tuh kami memang akan melihat wujud dari Tuhan kami gitu. Tapi dalam Islam itu ada etikanya, Bu Derni, ada etikanya. Kita ngomong sama bos atau sama pemerintah yang mempunyai jabatan lebih tinggi aja kita hormat gitu loh. Apalagi kita ngobrolin zat yang maha tinggi gitu loh. Bukan, kalau kami kan memang tertulis di sini. Kami akan, jika kami nanti dimenangkan, kami kan akan diubah. Kita manusia ini kan akan diubah seperti malaikat. Kan kudus kita, namanya kita nggak berdosa lagi. Baru Oke, malaikat kakinya berapa malaikat? Kita lihat ya malaikat ya. Kita lihat ya malaikat ya. Malaikat dalam Kristen ya. Bentuk malaikat dalam Kristen. Perhatikan Bu Derni. Ya, yang nggak usah dibahas yang aneh-aneh, Bang Kores. Apa? Yang penting Enggak aneh-aneh. sempurna. Enggak aneh-aneh, ini keimanannya begitu kok. Malaikat Iya, itu kan sempurna. sempurna. Iya. Bang, Iya, itu, nah ini nih. nggak boleh. Ah. Kalau sudah katanya malaikat, nggak ada kurangnya lagi malaikat. Titik. Iya. Nah, ini jangan ya kita buka ya. Ubah-ubah ya. Kalau sudah malaikat udah tahu. Iya, lah kita. enggak. Normal. Misalnya Udah tahu. bentuk malaikat apa? Cherubim ya, cherubim. Malaikat Cherubim, yang indah, gitu. malaikat yang indah lah nanti kita itu. Manusia akan diubahkan sempurna seperti malaikat. Udah. Ini. Makanya Nah, ini. kita bisa nanti melihat wajah Ini itu. wajah serafim. itu. Oh. Nah, ini. Nah, ini malaikatnya gini bentuknya nih. Nah, nih. Tuh, malaikatnya gini. Dia kepala, sayap 6, nggak ada badannya. Kayak gini kan orang Kristen nanti di sorga. Tidak, malaikat yang sempurna. Loh, gimana malaikatnya sempurna? Kok nggak mau? Kok jadi nggak mau? Kores, manusia Apa? tapi nggak ada lagi luka-luka, nggak ada lagi bopeng-bopeng, nggak ada lagi gigi yang boneng, cantik. Ini loh serapim. Itu emangnya ganteng? Apa malaikat yang ganteng itu kan enggak? Iya, kata malaikat ya segini ganteng lah kalau kata malaikat. Tuh, lihat tuh, nggak punya kaki tangan dia. Ah, itu gambaran yang dituliskan si Kores. Kalau gambaran yang Loh bukan ini sih Wikipedia bahasa Indonesia ini serafim tuh, serafim. Kita buka ya. Nggak percaya. Dikira malaikat bentuknya orang kali. Nah, tuh. Malaikat itu Tuh Yesaya 613. itu yang menjaga surga, Kores, tapi kita diubah seperti malaikat, maksudnya kudus, suci, tak berdosa, tak ada niat cabul lagi di otak kita. Tidak ada lagi. Emang kenapa kalau bentuknya kayak gurita gini? Ada apa masalahnya gitu? Serapim loh. Nah, itu serapim kali itu kan penjaga Malaikat surga. Itu kan serafim itu penjaga adalah surga. malaikat yang menjaga tata alam. Menjaga Lah surga. terus mau mirip malaikat apa? Mau mirip malaikat apa ini? Manusia, malaikat yang sempurna, manusia yang tak berdosa loh. Gimana sih si Enggak, Kores Kak. ini? Gini loh Bu Deharni. Jadi sekarang nih Muslim paham kenapa tidak ada kawin-mawin, karena bentuk malaikatnya aja kayak begini. Mau gimana mau kawin mereka? Salah. Kalau di surganya Kristen nggak ada kawin mengawin di sana, nggak ada. Iya karena isinya kepala sama sayap doang. Itu kan penjaga surga, Bang Kores. Kalau manusia kan nggak seperti itu. Ini biasanya. nggak punya apa ya? Nggak punya paha, nggak punya apa ini? Ya, ada manusia seperti itu rupanya, Bang Kores. Ada manusia kayak gitu rupanya, Bang Kores. Nah katanya hidup seperti malaikat, ya malaikat bentuknya begini. Maksudnya seperti malaikat tak berdosa gitu loh, tak berdosa, sempurna adanya, suci gitu. Bukan begitu, itu kan penjaga surga. Iya, suci, tapi tangan sama kaki dihilangkan. Ini perut aja nggak punya loh, perut dia. Itu keinginan si Kores. Kalau keinginan kami seperti malaikat yang tidak berdosa, sempurna. Wajah manusia kan sudah cantik, sudah ganteng. Ya udah dipilih lah. Mau yang mana? Mau yang mana? Nah, itu kan pihakmu itu membuat seperti itu. Oh pihakku? Gimana pihak? Ini nih malaikat Kristen Wikipedia, lihat. Tuh malaikat. Ini malaikat Kristen ya, Wikipedia kita buka. Ini kan enak, imannya tuh bergambar gitu.
Ya bisa Nah, aja yang dibuat Bang Kores, bisa aja yang di apa? Yang dibuat. Ah, ini malaikat tuh malaikat tuh. Wah, ini apa lagi nih? Nggak ada leher, nggak ada muka ini. Bulat dia kayak roda. Ya, gimana mau kawin kalau kayak gini? Itu dari belakang itu Bang Kores. Kami nggak seperti itu. Wajah kami nggak seperti itu di surga Bang Kores. Ini kalau nggak salah kerubim ya tuh, malaikat kerub. Coba kita buka ya. Malaikat kerub tuh bentuknya gini loh. Siapa bilang di surga ada kawin-mengawin? Nggak ada. Iya, nggak, makanya jadi kan Imam tuh ngerti kenapa nggak kawin mau ya, bentuknya roda, bentuknya kepala dengan sayap Imam gitu. Gimana mau kawin kayak gitu caranya? Ya gimana Kores gantengnya ya begitu kau ke surga Kores. Hanya kau tak berdosa gitu loh. Kayak mana gantengnya Bang Juma, kayak mana gantengnya Bang Sidi, tapi tak berdosa ya. Nah, tapi kan gurunya orang gitu, gurunya orang bukan ini. Oh ini malaikat juga nih. Nah ini malaikat tuh. Nah itu palanya kan penjaga-penjaga surga, itu kan penjaga-penjaga surga. Gimana sih? Kalau enggak ini satu malaikat palanya 3, 4 kalau nggak salah. Bukan, itu ada artinya itu Kores. Itu yang ada di Alkitab itu bukan begitu. Bukan. Ada Ini kalau beli es teh sedotannya 4 ini. Nggak siap di sini. Jangan gitu. Itu sama aja kau memperolok-olok orang Kristen. Kita itu bukan memperolok-olok, ini konsekuensi logis gitu. Kan sudah kubilang tadi. Wajah kami itu sempurna di surga kelak, tidak catat. Nah, ini itu kan ada. itu cantik. Tuh. Kenapa kau tunjukkan Kores? Ini Yang dua tadi cantik, coba. Kau aja selera Bang Kores. Yang dua tadi cantik. Ulang geser. Enggak, ini lo. Ini Bu Darni ya. Bu Darni kalau selera kayak gini, kita ngebet 1 dapat 4 ini. Kepalanya 4. Kenapa? Masa lebih cantik aku di bumi? Masa lebih cantik aku di bumi daripada itu? Ya kata sorga yang cantik kayak begini bentuknya. Di bumi aja aku cantik. Ya Kores. Di bumi aja cantik. Apalagi di surga. Kenapa ya? Gimana? Udah kok Kores ganti. Tapi ini sih yang paling ini nih, yang mengelilingi tahta ini loh, buset gak ada badannya deh. Nangis ini. Itu bukan asli. Ini yang tengah Tuhannya ya, ini Tuhannya ya. Ini malaikatnya 2. Ini tadi kalau kita deketin ini nggak ada badannya loh. Kayak gurita ya. Bang Kores kayak gurita itu ya. Itu dia Akhi Sidik. Itu gambaran abang. Kayak pakai pampers. Salah, itu bukan itu loh Bang Kores. Ini yang lukis Petit Heres Dejean. Astagfirullahaladzim. Bang Kores itu kerja setan. Itu kaki semua loh, kaki semua. Gimana? Astagfirullahaladzim. Kalau kami nggak begitu, kalau kami Itu gambarkan sebagai seperti ilustrasi itu Bang Kores. Lihat itu abang lihat gambarannya serapi. Iya. Itu, jadi itu Bang Kores itu yang mau melawan naga kan jadi malaikat mau melawan naga kan ini Kristen kan. Iya nanti ini naga lawan gurita kalau kayak gini caranya ini. Abang dengar dulu. Itu sebagai ilustrasi bagaimana malaikat serapi itu menjaga. Wahyu 12 nomor 7 itu kan Pak, malaikat itu kan melawan naga itu di surga kan. Nah, Bapak kan kalau meninggal itu kan jadi malaikat. Jadi naga itu mau lawan naga ini. Gimana tuh Pak? Kayak itu malaikat. Tahu Bang Sidik, cerita di Wahyu itu panjang kali menceritakannya itu nanti loh, kalian nggak ngerti. Iya, di situ kan berperang melawan naga tuh malaikat. Nah, yang menjadi malaikat kan Kristen meninggalkan jadi malaikat. Nah, kalian yang melawan naga itu, tapi kalau kalian jadi begini kayak macam gurita begini, bagaimana lawan naga itu? Gimana menangnya? Megang pedang juga nggak bisa ini. Coba dulu Bang Sidik, apa perang Gog dan Magog? Coba kau terangkan dulu perang Gog dan Magog. Kemana itu? Nggak jadi ya masuk surga Kristen. Nah ini jadi gurita kita nggak mau Abang lihat dengar Bang Sidik. Yang mereka tampilkan itu sebagai ilustrasi. Iya, ada artinya itu. Panjang nanti kita nggak bisa Jadi satu setiap minggu. malaikat itu mempunyai perannya masing-masing.
Iya. Jadi malaikat serafin ini adalah malaikat yang menjaga takhta Allah. Itu adalah gambaran, seram ya. ilustrasi yang Tapi mereka seram loh, seram itu. Tapi kalau malaikat Gambarnya. yang seperti malaikat Mikael ini adalah punya tugasnya yang khusus, yaitu akan memerangi. Kayak kaki semua ya. Itu adalah ilustrasi. Iya, bukan Belum begitu. seorang pun yang belum pernah melihat. Iya. Loh ini atas karunia Roh Kudus loh. Mereka pelukis-pelukis Kristen abad pertengahan itu atas karunia Roh Kudus loh. Diperlihatkan inilah bentuk Tuhan yang asli, inilah malaikat gitu kan. Aduh. Makanya kan laku keras bisnis lukisan Tuhan, lukisan surga itu di kekristenan. Aduh. Saya mau jelaskan bagaimana lagi, saya bilang itu adalah Kadang ilustrasi. kayak gitulah, malas kadang awak diskusi sama kalian kalau kayak gini. Kalau sudah sekali dua kali dikatakan tidak, jangan lagi lah ngotot aja ditulis ditaruh situ gambarnya. Itu sama aja penghujat namanya. Kami menghujat kalian terus Loh gila ini kalian. bukan penghujat, ini kita toleransi. Itu parah. Turunkan itu Sidi, jangan lagi kau buat itu. Apa artinya? Ya udah deh, ya udah. Ya mati. Bukan Iya, saya iya. lah, Bang Kore itu. Ya udah. Sabar. Gimana sih? Iya kan kita kan apa ya? Kita kan Muslim nggak tahu gitu malaikatnya di Kristen kayak gimana. Ya kita cari di Google, ya dapatnya begitu. Jangan lagi itu. Kalau udah dibilang kami nggak seperti itu, janganlah kalian lalap, kalian taruh kayak gitu. Nanti kalau aku taruh di layar, entah kayak mana, kalian nangis. Loh, yang bikin Islam bukan, ini kan yang bikin Kristen. Kalau yang ini yang bikin Kristen loh. Aduh, ya. Bapak itu kan udah dibilang Gambaran tidak, Tuhanmu seperti tidak apa? seperti Tuhan, itu. kamu Kan percaya dia Tuhan bilang, punya mata, udah. Tuhan punya tangan, Ya udah Tuhan lah. punya mulut. Gambaran Tuhanmu itu seperti apa? Katanya. Nggak ini laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dan setara dengan dia. Itu gambarannya. Oke, tapi kamu percaya bahwa Tuhan punya mata, Tuhan punya tangan, Tuhan punya mulut untuk berbicara? Tuhan Enggak, punya dari tadi telinga? dibilang enggak. Enggak. percaya? Oh, enggak dong. percaya. Oh, siapa yang Iya. menuliskan Al-Quranmu? Siapa yang menuliskan Al-Quran? Tuhan kalau misalnya berbicara, Tuhan nggak seperti kita butuh mulut supaya bisa ngomong. Gitu. Hah? Itu Allah Asyura ayat 11, tidak ada Anda tidak sesuatu menulis- yang menyetarakan dia. Asyura ayat 11 firman Allah itu. Tapi kamu percaya juga kalau Tuhan berkata-kata? Iya. Laisa kami Berarti sendiri Tuhan punya mulut. Ya ada yang serupa dengan Allah. Lah itu dia gitu. Kalau misalnya berkata-kata butuh mulut, maka itu bukan Tuhan, itu berhala. Cuman gini, Bang Kores, kok itu kalau jadi malaikat begitu, Bang Kores belum pernah buka naga ya, naga tua iblis itu. Bagaimana itu mau iya. melawan? Kayak coba buka naga tua iblis itu. Jadi Allah berbicara. Bagaimana mau melawan itu malaikat kayak gitu ya, naga tua itu. Iya, saya tanya. Naga Anda iblis punya itu. Bang dengar dulu. Ada punya tangan, Anda Kan gini, Loh, Kristen Anda itu kan punya kalau tangan, mati, Anda kalau meninggal kan jadi malaikat. Nah, kalau malaikat macam tadi itu melawan naga itu macam gimana? Kalau saya buka di sini naga ini seram-seram gitu loh. Saya dengar dulu. Bagaimana Dengar dulu malaikat? pertanyaanku, Pak. Dengar dulu pertanyaanku. Anda tinggal punya hangus. Tuhan. Ya hangus Anda punya kalau Tuhan, ada ya? naga toh. Naga itu iblis loh, naga itu Iya, digambarkan iblis. Nah. iblis. Cuman kan kalau Kristen itu katanya mati kan jadi malaikat, berarti melawan naga nih di dalam Wahyu 12:7 kan gitu. Tapi bagaimana melawan naga kalau kalau misalnya malaikat kayak tadi begitu? Anda percaya Wah, enggak kalau Allah itu punya mata, punya tangan, begini punya telinga? Pak Jol, itu bagaimana caranya itu? Kan Pak Jol itu kalau Kristen meninggal kan jadi malaikat, berarti belum, karena di surga itu udah perang, masih melawan dulu, melawan naga gitu loh. Bagaimana? Sampai naga kabur baru masuk atau bagaimana Pak? Berarti kalau melawan, kalau saling tempur gitu kan berarti kalau naga yang menang Bapak kalah dong. Malaikat-malaikat ini yang jadi malaikat Kristen yang udah mati kalah dong, mati lagi. Gimana itu Bang? Atau gimana? Selingkuh naga? Wahyu Bang Sidik 1 minggu. Anda percaya Lama enggak dengan bertahun-tahun. Iya, di Wahyu 12 sudah jelas. Kita mempelajari kitab Wahyu itu, hampir 5 tahun, 5 Oke, tahun. sekarang saya tanya Bu Derni, Kristen itu mati, Kristen jadi apa? Jadi malaikat, betul? Kalau Bu Derni yang jawab jadi apa? Jadi malaikat. Nah, sementara ya.
Ya, sementara Wahyu 12 nomor 7 itu kan, Wahyu 12 Anda nomor punya 7 itu Allah, kan. punya tangan, punya Bentar, bentar telinga, dulu. punya mata. Ya, ya, nanti saya jawab, Pak. Nah, di Wahyu 12 nomor 7 itu kan, malaikat itu kan Udah melawan dijawab, naga nih. dia kaget dengan jawabannya. Nah, berarti kalian ini yang meninggal ini jadi malaikat melawan naga kan gitu. Betul ya Bu Deni ya? Anda punya Anda punya Itu coba Bu Deni buka lagi Wahyu 12. Wahyu 12 nomor 7 itu. Jambu, itu Tuhan mau bersiul, Tuhan mau pinjam pisau cukur itu bagaimana? Ya, makanya saya Kenapa tanya. jadinya gitu? Alegori kan, itu alegori, bukan berarti Saya tanya ada sama Mas saja kalau gitu. ada mulut terus Jangan ada yang lain. ada mulut kayak Gini, manusia. Laisa kami selihi seun. Tuhan Oh, Tuhan jangan Meminjam bersiul. pisau cukur bersiul daripada tak ada wujudnya. Iya kan, Lebih artinya bagus kan dia bersiul dan meminjam pisau cukur. Iya, Berarti ada dia fungsinya. bersiul memanggil lalat. Lah, gimana itu kalau Tuhan bersiul? Ayo, Tuhan bersiul. Terus dia pinjam pisau cukur, dia mau mencukur apa? Karena itu udah saling menghujat. Itu Enggak, udah artinya itu bunda, artinya itu alegori. Itu Saya Kan tanya perumpamaan. Bang Juma aja lah. Saya tanya Bang Itu. Juma. Bang Juma. perang melawan Bang naga Juma. itu kan. Jadi jangan Udah Apa dijawab itu tadi punya- Bang Kores, mungkin punya tangan silakan nggak? Gurunda cek. Laisa kami selesai. Nah, cek silakan Gurunda. naga itu juga Gurunda, gimana Gurunda? Cocok, Cek. Iya, gimana? Gurunda, Gimana? kalau Gurita lawan naga, menang nggak kira-kira Gurita? Coba. Nah, bukan Ya, begitu loh. mus guritanya. Naga, naga lawan Bro, Ya, Jo, lu. ada yang jawab. Allah itu punya mata, Ya, punya Jo, telinga, silakan, punya, Jo. punya mulut. Ya, Pak. silakan Gurunda. ini Allahmu punya mata, punya telinga, punya mulut. Oh, enggak. Tidak seperti Enggak itu ada, cara ya. dengarkan. Percaya enggak? Enggak percaya enggak kalau Allah itu punya mata, punya telinga, punya mulut? Hmm. Percaya? Jadi gini. Percaya enggak? Jadi gini. Enggak. Tunggu dulu. Kenapa kayak kenapa kau kayak orang gila? Santai. abang Santai, Saya santai. tanya. nanti saya Iya, iya. Santai saya dulu. menggambarkan semuanya, toh. Oke, gas. Santai dulu. Jangan sampai saya tanya balik Anda mencret. Sabar. Oke. Silakan. Nah. Sabar dengar. Jadi dengan astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini kebiasaannya Mbak Tumbal ini gini. Tuhan itu berdiri sendiri. Dengarkan dulu. Tuhan itu berdiri sendiri sebelum ada ciptaan. Tuhan itu Berdiri, sudah ada. artinya berarti ya. Ya, jangan Anda samakan dengan Tuhan Anda yang tumbal itu, jangan. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, ketika kemudian Tuhan menciptakan makhluknya, maka Tuhan memberikan pemahaman kepada makhluknya, melihat itu dengan mata, berbicara itu dengan mulut, berjalan itu dengan kaki, memegang itu dengan tangan. Itu yang Tuhan berikan pemahaman kepada makhluk. Nah, sekarang Anda jangan mensifatkan sifat makhluk kepada Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian Anda percayakah Tuhan itu punya mulut? Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi mulut pada diri Tuhan itu tidak seperti mulut yang ada pada gambaran ciptaan. Mulut artinya dia maha berfirman, maha berkata-kata. Waduh, ada yang kena bengek ini. Ya, jadi itu yang perlu Anda pahami. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Berarti kita manusia tidak bisa menggambarkan dengan rupa. Sebab tidak serupa dengan apa, kita mau gambarkan kayak mana, sementara Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda mau gambarkan dengan mulut, ya nggak bisa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda mau gambarkan dengan tangan, nggak bisa. Tuhan hanya mengatakan dirinya berkata di dalam kitab saudara, Tuhan punya mulut, punya tangan dan seterusnya. Itu hanya supaya manusia itu bisa memahami Tuhan itu maha berkata, maha melihat, maha mendengarkan. Bukan berarti sifat-sifat itu dilekatkan kepada Tuhan yang tidak serupa dengan apapun ini. Berbeda dengan Tuhan Anda. Memang Tuhan Anda serupa dengan manusia, tapi Tuhannya
Yahudi dan Tuhannya Islam itu tidak serupa dengan apapun. Baca dalilnya Yeremia 10:6, 1 Tawarik 17:20, 2 Samuel 7:22. Seperti Oke, bagaimana penciptaan dalam Al-Quran penciptaan tentang manusia? Tolong dijelaskan, Bang. Ya, penciptaan manusia itu diciptakan dengan hanya iya betul. Kun fayakun. Berarti Tuhan Allah tuh belum ada perjumpaan dengan manusia. Oh, yang berjumpa itu dengarkan. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, manusia itu tidak bisa berjumpa. Iya, nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada nabi yang mendengarkan suara, mendengarkan dan melihat tanda-tanda ketuhanan, itu bukan berarti Tuhan mewujudkan dirinya, lalu kemudian ketemu dengan nabinya. Nggak ada. Nggak bisa. Keluaran 20 masa Anda nggak percaya? Keluaran 22 masa Anda nggak percaya? Gimana? Berarti Allahnya kalian tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Kenapa bisa begitu? Karena tadi tidak bilang tidak punya mata. Oh, Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha mendengar. Jangan Anda samakan dengan mendengar dengan Maha mendengar. Tuhan Anda itu mendengar tapi tidak Maha mendengar. Coba Anda teriak panggil Yesus. Dia dengar nggak? Tidak. Karena dia makhluk. Nah, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, jangankan Anda bersuara, apa yang Anda niatkan dalam kalbu itu Tuhan dengar. Karena Tuhan itu Maha dengar. Bang Cuma, silakan. Aku mau tanya sedikit ya. Iya. Apa memang tujuan Tuhan ini manusia itu diciptakan memang tujuannya menjadi tua dan mati? Ya, betul. Karena Tuhan tidak karena semua di luar daripada Tuhan itu yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah makhluk. Makhluk itu berarti identik dengan kematian. Itu kan jelas ya di dalam Kejadian 1 nomor 26. Tuhan menciptakan Adam untuk mengisi bumi, berarti mengisi alam yang fana, alam yang digiring oleh waktu. Sesuatu yang digiring oleh waktu itu akan berujung kepada kefanahan, kehancuran. Apa kan memang gitu? itu tujuan asal Tuhan? Tujuan Tuhan menciptakan makhluknya itu agar Tuhan dikenal oleh makhluk. Jadi tujuan Tuhan ini mencipta manusia mau menyusun hidup selama-lamanya atau memang tujuannya menjadi tua dan mati? Jadi Tuhan menciptakan manusia, kalau di dalam kitab kami itu adalah untuk menyembah kepada dirinya. Aduh. Kenapa? Tadi loh, Tuhan menciptakan manusia itu apakah tujuannya Tuhan itu menciptakan hidup dan mati gitu loh? Oh iya. Tanya. Betul. Memang betul. Berarti Tuhan menciptakan manusia nanti akan mati seperti itu. Yes. Kita semua akan mati. Berarti tidak. Oh, berarti itu apa namanya? Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Hidup dan mati. Berarti ya, gunanya hidup, kalau dia mati. Dengarkan. Yang disifati oleh makhluk adalah tidak ada, kemudian tidak ada, kemudian ada untuk selamanya. Itu disifati oleh makhluk. Ada untuk selamanya. Tadi yang dikatakan mati bagaimana itu, Pak? Iya kan begini, kita kan tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, lalu kemudian ditiadakan, lalu diadakan kembali, hidup kembali. Kehidupan kembali itulah yang kehidupan kekal. Ada yang di neraka kekal, ada yang di surga kekal, kan gitu. Itu jelas itu. Jadi Tuhan, jadi Allah menciptakan manusia itu ada terus mati, tua dan mati. Iya, memang selama ini Anda di mana? Masa yang kayak gini Anda nggak tahu? Saya mau tanya, kakek daripada kakek Anda masih ada? Dengar dulu. Masih ada?
Tuhan menciptakan manusia itu untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan jadikan. Tetapi karena terus? dosa itu, Oh, salah Anda. Baca Kejadian 3 nomor 22. jadi karena dosa itu, Anda jangan ngarang. Anda baca juga Kejadian 3 nomor 22. aduh. Coba bisa bacakan saya Kejadian 3:22? Saya baca. Dan 3 ayat 22 saya bacakan ya. Ya, baca. Ya, silakan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sungguh manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Silakan. Ya, jadi kan tadi Ya, kan apakah ayat Tuhan mau 22 kita hidup selama-lamanya? ini ketika Iya, manusia apakah Tuhan telah mau jatuh kita ke hidup dalam selama-lamanya? dosa. Iya, memang Tuhan mau Oke. kita hidup selama-lamanya. Oke. Tetapi di dalam Nah, ayat 22 Kejadian 3 itu setelah Ya sudah, manusia kalau telah begitu jatuh ke dalam dosa, Abang. Oke, sebelum kejadian makan buah ilmu pengetahuan, Apa lagi? sampai gigimu keriting tidak akan kamu temukan. Apa tadi? Mana dalilnya Tuhan menciptakan Adam di Gan Eden untuk kekal di sana? Mana dalilnya? Tuhan menciptakan manusia Adam dan Mana dalil untuk ciptakan menikmati Adam di Gan segala Eden sesuatu untuk yang kekal? Tuhan jadikan. Abang coba baca di dalam Kejadian itu. Iya, saya tidak. Itu menikmati apa yang Anda mau nikmati, segala sesuatu Anda nikmati silakan. Tapi apakah Anda berarti kekal? Mana dalilnya Adam dicipta di Gan Eden hidup kekal di sana? Padahal kalau Anda cerdas, cermat, cerdik, memahami Bible, Abang coba manusia sebelum diciptakan itu manusia Adam sebelum diciptakan itu diperuntukkan untuk di Gan Eden atau di bumi? Jawab dulu. bagaimana, Abang? Sebelum Adam diciptakan, dia dirancang oleh Tuhan untuk diciptakan hidup di Gan Eden atau dirancang untuk hidup di bumi? Bang, ini pertanyaannya bagaimana, Bang? Untuk di Tuhan bumi menciptakan Mesinnya rusak. diciptakan untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan jadikan di bumi. Nah, di bumi berarti kalau hidup di bumi itu kehidupan di bumi itu kekal atau bukan? Tidak kekal. Tidak kekal kalau di bumi. Nah, tidak kekal berarti kita dicipta dirancang untuk tidak hidup kekal. Nah, apa perlu kita tepuk tangan? Tapi Itu dijanjikan ketika untuk hidup manusia kekal. sudah jatuh ke dalam dosa, Abang. Iya, hidup kekal itu nanti di kehidupan Ya, berikutnya. Betul. Tapi proses penciptaan kita bukan untuk kekal di bumi. Bukan. Bukan. Nah, Ibu Darni aja yang masih SMA ini tahu. Masa kalian nggak tahu sih? Mau udah pengepung aku. Oh iya. SMA. Yes. Lanjut Bang Juma. Iya, lanjut. Silakan. Tapi hidup yang kekal itu apa? Kata Yesus apa di Yohanes 17:3, Bu Darni? Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau, ya, artinya Bapaknya itu Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satu loh Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan loh. Itu hidup yang kekal itu. Nah, nanti terangkan ulang-ulang lagi balik-balik ke sana kan. Nama Allah. Udah, nama Allah dikatakan Adonai, Elohim, Elyon, Elohe Israel, El Olam, Nggak usah lah kamu, nggak usah lah dulu ke Tuhannya Israel. Bu Darni, jangan dulu ke Tuhannya Israel.
Iya, sekarang Yesus itu kenapa tidak ada diakui jadi Tuhan di Israel. Malah dia dibunuh loh, disalib. Iya, kenapa ada Sebagai Yesus? Bu Darni, sebagai Mesias aja dia ditolak loh. Apalagi sebagai Tuhan, enggak lah. Jadi kalau teman-teman Kristen lari ke perjanjian lama, isi perjanjian lama ya, kurasa lucu ya. Karena apa? Konsep Yahudi. Aduh, aku di mobil ini, mohon maaf. Lanjut. Ini anak-anak ribut. Begini Bunda Rahma, kenapa ada Yesus? Kan dari tadi udah saya bilang, Elohim itu menurunkan roh, kalem dan firman-Nya turun ke bumi. Itulah Yesus menjadi daging. Udah, kenapa tidak Allah itu yang turun menebus manusia? Kan ditulis di dalam Yesaya, Allah lah penebusmu, kan dari bilang. Makanya diturunkan Elohim itulah, diturunkan Allah itulah, rohnya, kalemnya, firmannya, itulah Yesus turun ke bumi. Itulah makanya ada Yesus itu. Kenapa dia Tuhan? Memang dialah Tuhan, kan awalnya dia datang dari atas. Diturunkan dia supaya bisa memperdamaikan manusia itu dari dosa gitu loh. Mana datanya, mana datanya Tuhan turun ke bumi. Dengar dulu Bu Darni, mana datanya Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia? Ayo, Tuhan di perjanjian lama ya. Mana? Yohanes 1. Tuhan akan apa Yohanes 1? Oh, mau Itu cari kan di perjanjian lama. Di perjanjian lama. Sembarang lah perjanjian lama, perjanjian baru, bahwasanya Tuhan akan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ayo. Dimanapun apa, Bunda. Ada ini di dalam perjanjian lama, di dalam buku Yesaya, ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Udah ya? Suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tadi di sini di dalam nama-nama Allah dikatakan Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Nah, jadi sudah jadi dua Tuhannya, Immanuel dengan Yesus gitu. Bukan di situ dua. kan Immanuel. Loh. Iya, dia itu dan rohnya, kalemnya firman Allah itu. Loh, kan di situ perasaan yang Ibu baca Immanuel kok mana tadi? Aku bilang kan yang Bu Darni jadi Tuhan kan Yesus. Yang Immanuel itu bukan Yesus. Immanuel itu Hizkia. Iya, itu Hizkia, bukan Yesus. Bang Juma, emangnya si Hizkia itu digelarkan rupanya dia Immanuel? Lah, yang mengatakan Yesus Immanuel itu siapa? Ya, orang-orang Barat. Orang-orang Barat. Orang-orang Barat yang mengatakan Yesus itu Immanuel. Orang Yahudi mana ada? Mana ada Yesus itu Immanuel? Ada aja. Makanya saya mau sebab itu Tuhan sendirilah. Wah, dengar ya. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan. Itulah ibunya Hizkia. Itulah ibunya Hizkia. Itulah ibunya Hizkia yang mengandung Hizkia. Ini untuk bukan Yesus. Enggak. Jangan mimpi lah, ada aja Bu. Itu Hizkia itu yang pernah menyelamatkan Bani Israel. Ada dibilang dia Immanuel Bang Juma. Mana ditulis Hizkia itu ditulis Immanuel. Immanuel, Tuhan menyertai kita, masa ia larinya ke Yesus? Ya memang dia. Bang Juma, di sana tadi sudah saya bilang nama-nama Allah itu termasuk Immanuel. Iya. Allah Yesaya juga nama-nama Allah. Yosua juga nama Allah. Yeremia juga nama Allah. Coba Anda baca di Matius 1. Matius 1 ayat 23. Kalau Anda Matius 1 ayat 21 sampai 23. Kenapa coba dia? Anda baca. Apa yang orang Farisi mau jajakan di situ? Silakan. Saya orang Farisi. Iya, bilang sabda orang Farisi. Bilang gitu. Silakan. Ini Yesus ini. Mana ada Yesus? Dia mana ada? Loh, ini perkataan Yesusnya dari malaikat Jibril ini loh. Anda tidak percaya malaikat Jibril menyampaikan sesuatu kepada Maria?
Nih dikatakan ya. Iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ya, itu perkataan Jibril. Berarti bukan Immanuel Engkau kan? akan menamai dia Yesus. Immanuel atau karena Yesus? dia yang- Loh, saya baca dulu bang. Sebentar baru jawab. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dia Yesus. yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Itu ya. Oke. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, umatnya siapa Seterusnya umatnya? Umatnya Yesus itu siapa? Yang mana umatnya? Ya semua mana umatnya? pengikutnya lah. Lah, Semua pengikut. gak nyambung. Umat Yesus itu Bani Israel. Gini. Kita mulai dulu. Kita mulai. Di dalam Baca, Bang. Sabar. Aduh, Sabar. saya belum baca semua. Gimana bisa nanti mengerti? Apa yang Anda ingin baca? Mazmur Ayat 1. yang 21 sampai 23 yang saya bilang tadi. Oh ya udah bacalah. Silakan. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, yang nanti nanti abang coba uraikan ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya nih, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah. Ya, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dah, Yesus adalah Immanuel. Ya, oke. Jadi jangan siapa yang sesaman Yesus yang memanggil? Dengarkan dulu. Siapa yang sesaman Yesus yang memanggil Yesus dengan suaramu kurang putus-putus bang. Coba ulang. Siapa yang Halo? Siapa yang sesaman dengan Yesus yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Oke. Wahai Immanuel. Iya, Jibril yang menyampaikan. Yang menyebut dia. Iya, hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Di mana Maria memanggil Yesus dan panggilan, "Hai Immanuel, kesini, nenen." Di mana itu? Maria memanggil Immanuel. Immanuel. Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sama itu, Kristus Tuhan dengan Immanuel. Apa bedanya? Di mana orang sesama Yesus memanggil Yesus Immanuel? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok mesinnya kalian rusak semua? Kenapa sih? Anda yang percaya bahwa kan katanya katanya dipanggil Immanuel. Nah, mana? Iya, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Coba tertulis di mana? Hai Immanuel, main pinting lojo yuk. Akan menamakan. Gimana sih? Iya, di mana? Nah, terus di mana Yesus? Iya. Sebab itu kalau dia dinamakan, kalau Yesus dinamakan Immanuel, berarti sudah ada orang yang memanggil dia Immanuel, terutama ibunya. Immanuel, Kadia. Dia sudah Iya kan harus tergenapi. Iya kan sudah tergenapi. Kan harus tergenapi, Bu. Nah, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Immanuel, lo kumai makoli. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Nah, begitu juga di dalam Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagi Kristus Tuhan. Kan itu cocokologi. Itu kan cocokologi penulis orang Farisi yang mengambil kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Siapa? Sementara kontradiksi karena Yusuf diminta untuk menamai anak Maria dengan nama Yesus. Kontradiksi itu, Bu.
Nah, semua tengok dulu Bang mesinnya Juma. kok pada rusak? Iya gimana? Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias, menurunkan Yesus ya, Mati dalam dia. keadaannya sebagai manusia yang ada di Wah. atas segala sesuatu. Betul, Dia Jami. adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Udah? Immanuel dulu Apalagi? tadi Bu, yang nggak usah lompat dulu. Manuel, Mesias, Kristus Tuhan, apalagi mau kalian tuntut lagi? Ibu yang mau menamakan Immanuel siapa ini Bu? Maksudnya Itu nubuatan loh, itu nubuatan Nabi Yesaya itu sudah ribuan tahun sebelum perjanjian baru, Dia itu Yesaya, Nabi Yesaya ribuan tahun sebelum. iya kan begini Bu. Dengan Ibu dengarkan saya. Kitab Perjanjian Baru milik orang Yahudi diterjemahkan ke dalam Septuaginta pada abad ketiga sebelum Masehi, disebarkan keluar dari kota Yerusalem, dinikmati oleh orang-orang non-Yahudi. Kemudian itu tidak melalui meja pembelajaran para rabi-rabi Yahudi yang duduk sebagai imam. Septuaginta itu beredar di luar tanah Yerusalem. Oke, itu dimiliki oleh orang-orang di luar daripada penganut agama Yahudi. Nah, kemudian kitab ini sampai ke meja orang Farisi. Dicocok-cocokkanlah kemudian tentang nubuatan itu, muncullah perjanjian barunya orang Kristen, dan itu buktinya tidak diimani hari ini. Di dalam pengajaran praktis Yudaism tidak ada yang memahami bahwa Tuhan mereka itu adalah Yesus, panggilannya adalah Immanuel, nggak ada. Itu nggak ada, Bu. Coba Bang Juma, Anda uji. ini lagi dinubuatkan dia Bang Juma, Mika 5 ayat 1 dan 2, ayat 2. Tetapi apalagi? engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke. Sekarang Yesus berapa tahun memerintah di Israel? Wow, memang dia 3 tahun, tetapi kan di sini dinubuatkan. Iya, kalau ada sejak purbakala. kalau penulis kitab Farisi itu betul adanya, berarti Yesus betul-betul duduk di pemerintahan Israel. Apa nama pemerintahan Yesus? Dia sebagai apa di sana? Kepala desa, RT, Pak RW, gubernur, bupati atau apa? Pada saat Ibu, pada saat Yesus datang ke Bani Israel, duduk sebagai RT saja tidak, apalagi jadi raja. Raja apa dia namanya? Pikirnya nggak begitu. Loh, katanya dia duduk sebagai pemerintahan di Israel. Mana? Siapa? Menggambarkan loh. Itu nubuatan. Itu nubuatan. Harusnya ketika Yesus datang penggenapan. Tapi faktanya mana penggenapannya? Dia duduk di mana? Di tahta mana dia? Kerajaan apa dia duduki? Apa nama pemerintahannya? Rakyatnya siapa aja? Bang Juma, di mana penggenapannya? Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Udah? Loh, tadi katanya di Bani Israel, dia duduk sebagai pemerintah. Kok sekarang larinya di akhir zaman? Gimana ceritanya? Hebatnya Yesus, jangankan di Israel, seluruh bangsa akan tunduk di hadapannya. Bayangkan itu. Seluruh bangsa, mana ada para nabi dikatakan, aku akan mengumpulkan seluruh bangsa di hadapanku. Mana ada ayatnya itu? Iya, untuk dihakimi kan? Ya, mau dihakimi, mau dihancurkan, itulah hebatnya. Untuk dihakimi. Kenapa dia dihakimi? Kenapa dia dihakimi? Karena dia juga dihakimi oleh Tuhannya. Makanya loh. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam, kecuali yang melakukan kehendak Bapa
aku. Itu bukti. Itu bukti bahwa dia dihakimi sebab masih ada Bapa. Ini dari cerita kita Bang Juma, cerita kita tadi Yesus siapa? Tadi kan kita bilang Bukan menafsirkan, justru Anda yang menafsirkan kitabnya orang. Mulai dari Immanuel, Anda tafsirkan itu adalah Tuhan Anda. Gimana? bukan jangan gitu Bang Juma. Itulah iman kami Bang Juma. Itulah iman kami. Iya, itu juga iman saya. Bang Juma, dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Semua makhluk akan tunduk di hadapannya. Untuk apa? Untuk dihakimi. Iya jelas lah, kan dia Tuhan. Terus ketika dia menghakimi, apa yang menjadi koridor penghakimannya? Baca Yohanes 12. Yohanes 12. Bang Juma, siapa Yohanes 12:48. Iya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan Allah, siapa yang tidak mengasihi kesamanya, itulah yang akan dihakimi. Yang tidak mengasihi Tuhan Allah itu yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, itu tidak mengasihi Allah. Itu iman kalian Bang Juma. Kalau kami mengasihi Tuhan Allah. Enggak. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu bahwa harus berdasarkan kehendak Bapa baru bisa lolos. Nah, mana kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Mana? Inilah anakku yang kukasihi, sembahlah dia. Mana? Inilah yang akan kita tunggu kelak. Mana yang akan dihakimi? Siapa yang mengasihi aku, dia juga mengikuti perintah-perintahku. Itu. Nah, sekarang mana perintahnya Yesus agar dia dituhankan, menggantikan Bapa? Mana? Bukan menggantikan aku. Memang Yesus itu adalah Lo kok lalu? Kok jadi lalu? Terus yang saya tanya, mana perintahnya Yesus agar dia dituhankan sama seperti ketika dia menuhankan Bapa? Mana? Saya yang harus mengatakan, lo. Bukan kalian. Bahkan mencari-cari kesalahan orang Kristen. Saya bukan saya mencari sinkronisasi iman Kristen dengan pengajaran Yesus, dan ternyata nggak nyambung. Yesus tidak ada memerintahkan, Yesus tidak ada mengajarkan menyembah dirinya, tapi mengajarkan menyembah Bapa. Lo kok lo mana sih? Bang Juma, di ayat Yohanes 1 ayat 14, dunia tidak mengenalnya, Bang Juma tak mengenalnya. Makanya Bang Juma lah saya mengenal Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Ibu yang tidak mengenal dia, yang tadinya adalah manusia, Anda katakan Tuhan. Ibu yang tidak mengenal. Gimana sih? Saya katakan dia adalah manusia menjadi yang mengambil rupa manusia, dia adalah Tuhan karena dia sempurna. Ibu tidak mengenal Yesus. Coba dia mengatakan dirinya hanya utusan. Dengarkan Bu Darni. Hidup kekal itu menurut Yesus, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Kita mengenal Tuhan satu-satunya gitu. Iya, dan mengenal Yesus sebagai mengajarkan. Iya, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan? Utusan udah selesai, terus kenapa disembah? Loh, kenapa disembah? Kan sudah saya bilang dari tadi, pada mulanya itu Allah itu di surga, turun ke bumi rohnya, kalemnya, itulah Yesus. Nah, setelah sudah kembali dia ke tahtanya, itulah yang disembah. Kayak mana sih? Loh, bagaimana ceritanya disembah? 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahannya dan kekuasaan dan kekuatan, ia menyerahkan kerajaan tersebut kepada Tuhan Bapa. Di mana yang mengatakan Tuhan Bapa? Coba baca ulang itu. Kan kembali dia tidak ada kata Tuhan Bapa. Berkatulah dia dengan Allah itu, Bang Juma, begitu. Jangan menambahi, Anda yang menambah sendiri. 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Tuhan Bapa. Lah, kok Tuhan Bapa? Itu Tuhan Bapa. Kok lah. Kenapa? Coba Anda baca apa yang ada di sana. 1 Korintus 24 itu Tuhan Bapa, itu di situ jelas Tuhan Bapa. Bang Juma, kan dia udah kembali ke tahtanya ke surga. Yesus menyerahkan
Bapa itu. Dia kembali bersatu dengan Bapa itu. Dia menyerahkan. Kenapa dia menyerahkan? Kenapa dia menyerahkan? Karena dia hanya utusan. Ya, karena tadi awalnya dia rohnya Allah itu kan diutus ke bumi. Sekarang dia kembali ke atas. Kembali dia ke atas, serahkannya kepada Bapa. Jadi dia bersatulah kembali. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi di mana Bapa berada, engkau telah melihat Bapa di dalam Mana dalilnya bahwa dia bersatu? Mana dalilnya? Pada saat dia ke atas itu dia duduk berdampingan. Kenapa Anda mengatakan bersatu? Wahyu 20 ayat 10. Di mana dalilnya? Aku dan Bapa satu katanya. Bang Juma pun seringnya mengatakan itu. Kalaupun aku salah ya. Signal Bang Juma. Ibu katanya Gurunda tadi, di mana waktu terangkat ini Yesus ini bersatu dengan Bapa. Kenapa otaknya jadi gepeng semua kepalanya ini? Enggak, Bang Juma yang gepeng otaknya. Enggak ngerti. Dengarkan saya dulu, saya sedang dengarkan. Benar nih yang cantik, dengarkan. Wahyu 2:13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, dan saksiku yang setia kepadaku bunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Wahyu 4 nomor 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Wahyu 20 nomor 4. Lalu aku melihat tahta atasnya. Wahyu 2. Ia menunjukkan padaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ada 2 tahta. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku bersungguhnya pada waktu kencitaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Ibrani 8 nomor 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang besar di surga. Lu siapa? Mana yang tadi Bang? Macak-macak lo, nggak jelas suara Bang Juma. Putus-putus Gurunda, mungkin digeser sedikit kan. Mana. Biar gini loh Bu Darin. Ya, terakhir. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Siapa yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar? Siapa Bu? Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar itu adalah Yesus Bang Juma. Namanya di sebelah kanan. Yang penguasanya di sebelah kanan. Presiden selalu di sebelah kanan. Berarti dia hanya ibarat dayang-dayang. Hanya ibarat apa itu ya? Adipati di kerajaan Tuhan. Loh. Bang Juma. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sementara di mana tahta Yesus itu dikatakan? Di Wahyu 22 nomor 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Bapa dan tahta anak domba itu. Berarti ada 2 tahta. Jadi tahta yang maha tinggi dan tahta anak domba. Kecil Yesus itu, kecile. Masih ada yang maha tinggi yang lebih besar tahtanya. Itulah yang kami sebut yang maha tinggi Subhanahu wa ta'ala, yang duduk di atas tinggi singgasana yang begitu. Sama dengan tahta-tahta yang lain. Wahyu 4:14. Dan sekeliling tahta di sekeliling tahta 4 tahta di antara 24 tahta itu adalah Yesus. Sementara tahta yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bang, gitu Bu Darni ya, supaya mesinnya bisa bagus beroperasi. Ini saya jual Oke. ini kenapa sih ngomong melulu? Di mana?
Begini Bang Juma, seperti tertulis di dalam Yesaya itu. Bagaimana Bu Darni? Kan ditulis itu ya sebenarnya. Yesaya lagi, kitabnya lagi orang Yahudi. Yesaya 33 ayat 30 itu Bang Juma, itulah sebenarnya kunci utama pelajaran kita ini di seluruh dunia. Sebab Apa tuh? Tuhan ialah hakim kita, iya kan? Yesus tercatat. Iya betul. Hakim, udah tunggu dulu. Tuhan Iya betul. bagi kita. Yesus dicatat memberi hukum, membalas setiap perbuatan orang. Tuhan ialah raja kita. Yesus tercatat raja dari segala raja. Sebab Yesus adalah penyelamat kita. Jelas, Yesus adalah penyelamat bangsa. Itulah Tuhan itu. Apalagi yang mau diragukan? Semua dia sudah lakukan itu akan dilakukan kelak. Dia yang menghakimi, bukan cuma dia Yesus yang memberi hukum, dialah raja dari segala raja di bumi ini. Dia menyelamatkan bumi ini. Ibu, bukan cuma Yesus yang bukan cuma Yesus yang raja. Cuma siapa yang di bawah ini? Aku di sini. Jangan macam-macam kau. Ersa Sasta. Putus-putus ya Bang Juma ya. Signalnya di gunung. Sabar saya. Darni, cek. Gimana? Kau katanya Tuhan Yesus. Sorong dikit. Masih agak dikit, Gerunda masih merah tuh. Sorong dikit mungkin, pindah tempat dikit. Oke. Gimana? Bang Juma kayak agak tinggi-tinggi loh. Ini udah di pohon ini. Udah ada. Iya, gimana Bu Darni? Jadi bukan cuman Yesus yang raja segala raja, Bu. Esra 7:12. Oh, gimpe ulu. Macolo jaringannya. Iya, agak merah dia. Rasa iya. Udah hilang ini merahnya. Ibu, Yesus bukan cuman Yesus yang raja di atas segala raja. Anda baca Esra 7:12, Yehezkiel 26 nomor 7. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Raja segala raja untuk melawan Tirus. Bukan raja dari segala raja Bang Juma. Ini dalilnya Tuhan yang mengatakan itu, Yehezkiel 26 nomor 7. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel, Raja segala raja. Terus Daniel 2 nomor 37. Ya Tuanku, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kemuliaan. Daniel juga disebut sebagai raja di segala raja. Arsasasta juga disebut sebagai raja di atas segala raja. Raja segala raja kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Itu kan Bu, Esra juga disebut raja segala raja. Kepada Esra raja segala raja, imam dan ahli Taurat Tuhan semesta langit. Tidak bisa Bu, Esra ada kerajaannya Bu. Esra itu ada kerajaannya. Nebukadnezar juga ada kerajaannya. Yesus apa nama kerajaannya? Ada kerajaan Yesus. Mana ayatnya? Kenapa enggak ada? Lah, ngawur. Kerajaan dunia lah. Ngawur itu. Israel, bukan kerajaan. Kerajaan dunia. Bu, kerajaan dunia di sebelah daerah Timur Tengah itu rajanya namanya Raja Salman. Yesus rajanya di mana dia? Dunia hayal. Iya, seharusnya rajanya Yesus seharusnya nanti kelak. Makanya bilang bagaimana Yesus akan mengumpulkan segala bangsa. Bang Juma, bangsa itu apa nggak dipimpin oleh seorang raja? Bang Juma, apakah bangsa itu tidak dipimpin oleh raja? Bang Juma, jangan dulu. Aduh, Ibu, mesinnya Ibu rusak. Bang Juma, Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus apa akan Ibu, saudariku yang baik hati? Bangsa ini mempunyai raja, akan dikumpulkan di orang Farisi lagi nih. Enggak lah. Kan ada tertulis Bang Juma. Orang Farisi lagi yang ngajar. Orang Farisi
Ada tertulis kan. Matius itu kan Matius itu loh, Bang. Itu Iya, kan iya. diilhamkan oleh Allah Oke. penulis Alkitab. Jangan gitu dong. Oke, baik. Oke. Sedikit lagi, Bu. Mumpung jaringan saya bagus. Saya mau baca Matius 4 nomor 6. Sorry. Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusi orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Mazmur 28 nomor 8. Ya, dikatakan gini. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau sebarkan kebohongan. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Kisah Para Rasul 4, 26, 27. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan, jangan kau ganggu, jangan kau mengusi, jangan kau sentuh orang yang kuurapi. Mazmur 91. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka yang menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu masuk dalam golongan orang yang diurapi? Ya. Nah, bolehkah orang yang diurapi ini diganggu, apalagi dibunuh? Bolehkah menurut Tuhan? Seharusnya nggak boleh. Tapi terjadi. Enggak boleh. Tepuk tangan. Inilah yang kami perjuangkan sebagai muslim. Kami meluruskan ajaran Yesus supaya jangan dibunuh. Kami ini adalah pembela Yesus supaya orang yang diurapi ini jangan dibunuh. Gitu loh, Bu. Tetapi Aduh. nubuatan para nabi harus digenapi, Bang Juma. Nubuatan para nabi harus digenapi biar genaplah. Digenapi gimana lagi? Juma kau sekarang pertanyaan Anda menggunakan Bang Juma, pertanyaan terakhir. Iya, gimana? Iya. Sekarang pertanyaan terakhir. Aku mau turun. Ada kerjaanku, Bang Juma. Aku pertanyaan terakhir. Kemarin Bang Juma bilang Silakan, Bu. persembahan korban itu kepada Dewa Molok, iya kan? Kayak kami Kristen persembahan Dewa Molok. Iya. Sementara persembahan Betul. kepada Dewa Molok dimakannya persembahan korban-korbannya. Seperti korban orang Iya. Abang Juma Islam kan kalian makan. Berarti kalian yang mempersembahkan kepada Dewa Molok, karena yang dimakan itu persembahan yang dimakan adalah untuk Dewa Molok. Kami tidak ada kami makan persembahan itu, nggak ada. Hanya waktu memperingatinya waktu perjamuan dan Paskah baru kami peringati roti dan anggur itu. Kalau kalian kan kalian bagi-bagikan korban. Berarti itu kan persembahan untuk Dewa Di Molok. Keluaran 18:12. Berarti di Ujrim ada dewa. Lucu. Tunggu. Persembahan Dewa Molok itu nggak dimakan. Kenapa persembahan Dewa Molok tidak dimakan? Karena yang dipersembahkan ke Dewa Molok itu adalah manusia. Mana ada orang makan manusia? Enggak ada, cuma di Kristus itu makan dagingku, minum darahku. Keluaran 18:12, Bu Darni. Diam dulu, Bu, diam dulu. Saya bacakan dalil dulu. Tunggu Bang Juma. Lupa nanti aku. Kan persembahan orang-orang Yahudi pada waktu itu kan nggak boleh dimakan, Bang Juma. Nggak ada dimakan. Lihatlah persembahan di perjanjian lama. Siapa bilang, Bu? Dimakan. Kenapa teman-teman memakan persembahan korban? Dengarkan. Ibu, Anda berarti tidak belajar. Keluaran 18:12. Ada Tuhan, ada dewa ya. Weh, Ferdi lu diam dulu, nanti lu sama gua. Keluaran 18:12, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Tuhan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan. Kita belajar supaya kita itu paham. Kapan dewa dewa Molok diciptakan? Ini dimakan ini, Bu. Ini dimakan. Iya, makanannya dan lain. Makanan bukan begitu. Dengarkan.
Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran 1 dan beberapa korban sembelihan. Sembelihan ini yang dimakan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan. Dimakan itu korban. Sekalian diajarkan oleh orang Farisi. Yes. Yang tidak dimakan itu korban Molok dan beberapa korban. Nggak ada dewa, ya. Nah sekarang korbannya Kristen. Nah korbannya Kristen ini apa? Hewan atau manusia? Bang Juma, nggak ada ditulis di situ memakan korban bakaran, persembahan, nggak ada. Mereka hanya makan bersama-sama, tetapi makan makanan yang lain. Ibu. Iya. Ibu coba baca dalilnya dengan baik. Kalau coba baca. Dewa berarti ada dewi dong. Ada dewa pasti ada dewi dong. Mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua. Nggak ada ditulis. Lalu semua mereka makan persembahan korban bakaran itu nggak ada. Iya, tapi makan makanan yang lain. Imamat 7. Coba Imamat 7. Coba Imamat 7. Imamat 7 ayat korban keselamatan, korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Itu loh, segala lemak ya. korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu haruslah. Di mana ayatnya Bang Juma? Capek aku. Haruslah imam mana yang dimakan di atas mezbah sebagai korban api. Baca Imamat 7:11. Inilah peraturan-peraturan tentang kurban perdamaian yang dipersembahkan kepada Tuhan. 15-nya, dagingnya harus dimakan pada hari binatang itu dipersembahkan. Sedikit pun tidak boleh ditinggalkan sampai besok paginya. Apabila seseorang membawa kurban perdamaian untuk menepati kaulnya atau untuk kurban sukarela, tidak perlu seluruhnya dimakan pada hari itu juga. Bagian selebihnya boleh besoknya. Jadi persembahan yang tidak boleh dimakan itu persembahan manusia. Makanya Yesus tidak dimakan karena dia manusia. Korban Molok itu tidak dimakan karena korban Molok manusia. Ayo perbaiki mesinnya, Bu. Jangan rusak-rusak terus. Ayolah. Dimakan itu. Ya. Oke, sepakat kita. Nah, gitu dong. Kalau ini sepakat. Ya udah. Karena ada ayatnya. Cuma kan aku kan bertanya kan tadi kan. Iya, tapi jangan ngeyel dari ayat. Iya, ada ayatnya. Iya, Bu. Nah, sekarang kenapa kurban berupa manusia tidak dimakan, Bu? Kenapa? Karena di dalam batu hitam itu dulunya adalah dewa. Karena kurban ini tidak layak lagi. Nangis dewa Molok. Aku jijik dengan persembahan. Baca di Imamat 20 nomor 3 Ferdi. Udah nih baca Yohanes Dewa Molok Ferdi. Baca Yohanes 6:53 sampai 56. Semuanya berarti menyembah dewa. Yohanes saja baca. Yesus batu yang dibuang Ferdi. Buka coba Bu Darni, Yohanes 6:53 56. Pikir selama ini Ibu Darni disuruh ngapain di situ? Ternyata nyembah dewa juga. Ferdi lu diam dulu, nanti lu sama gua. Yohanes 5. Yohanes 6. Oh, udah, tunggu. Nomor 53 sampai 56.
demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Oh, itu maksudnya bukan dimakan. Ada artinya loh, ada hadisnya. Kenapa bisa? Ada hadisnya. Bukan. Disuruh makan daging anak manusia loh. Aduh, benar nih. Iya, tahu aku nih. Kami kan melakukan perjamuan ini, kan dibilang Yesus, peringatilah ini. Iya, kan Yesus itu betul-betul disembeli. Ya harusnya betul-betul dimakan. Rotinya dimakan. Kami kalau perjamuan Bang Juma, aku sering memasak perjamuan, roti perjamuan. Anggurnya ku beli dari pajak, anggur asli, ku rebus, ku taruh gula merah. Nah, udah gitu. Enak kali Bang Juma, enak. Hanya itu simbol memperingati kematian. Itu baru betul. Ya, itu baru betul karena Yesus memang mengajarkan hanya simbol. Inilah darahku, Yesus memberikan anggur. Inilah dagingku, Yesus memberikan roti. Terus, tetapi oleh karena Anda bukan simbol, betul-betul menyembelih Yesus di atas tiang salib, maka jangan simbol. Anda harus betul-betul makan dagingnya, gitu loh. Makan dulu. Enak loh. Kan gak ada diperintahkan yang kita... Lah kan cuma simbol, tapi ternyata diperhatikan betul penyembelihan terhadap Yesus. Maka kalian harus memperhatikan betul menjadi kanibal. Kanibal itu kan daging Yesus itu dimakan mentah-mentah, darahnya dihisap. Itu yang kanibal. Tertulis Bu. Pernah berdiri Dewa Hubal dengan tubuh yang lebih itu kan tinggi dari simbol loh, simbol. hingga kepalanya Memperingati menimbul. agar bagaimana sejarah Apa ini Dewa? Kalau di kampung saya itu namanya supaya gini Bang Juma, kalau di kampung saya itu namanya parakang loh Bu. Makan daging minum darah. Janganlah banyak banyak kali. Ada yang namanya parakang, ada namanya popo. Apa perakang? Ada namanya kalomba. Apa kelombang? Apa ada itu makhluk yang pengisi Parakang itu makan daging minum darah. Darah kula. Oh, itu kanibal. Itu kanibal kan? Kalau di Indonesia namanya Sumanto. Dracula. Kami kan nggak kanibal kan? Kami kan hanya memperingati betapa sedihnya penyalipan Yesus itu. Ada juga yang namanya Popo. Bang Juma itu diperingati Bang Juma agar kita selalu merasa gimana ya, aku udah salah melakukannya. Jadi kalau sering kita melakukan Paskah Bang Juma, semakin baik, semakin kita merendahkan diri, saling membasuh kaki bersama teman-teman lawan kita yang pernah bersengketa di gereja itu. Apa coba Padahal kalau Paskahnya orang Yahudi itu, Bu, kalau Paskahnya Yahudi itu hewan, Bu, bukan manusia loh. Ini yang Ibu ndak pikirkan. Kok bisa-bisanya ada agama mengajarkan tumbal dosanya adalah manusia. Kok bisa kayak gitu, Bu Darni? Kan gini loh Bang Juma, kok tega-teganya gitu loh. Kan orang Yahudi menolak Yesus, kan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus kan Bang Juma, bukan kami kan. Orang Yahudi menyalibkan Yesus karena Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah. Iya, tapi bahwa dia mengatakan raja. Jadi orang itu mengatakan, kau menghujat Allah, salibkan dia kan begitu Bang Juma, demi untuk manusia yang berdosa ini. Contohnya saya Bang Juma, gitu loh. Jangan bilang dewa molok lah, aduh sedih kali hatiku loh. Benar nih. Salah Ibu, kalau cerita itu kalau cerita itu benar Bu, kalau cerita itu benar, maka Yesus itu bukan disalib, Yesus itu dirajam dia, bukan disalib loh. Di Al-Quran kalau Yahudi menemukan kesalahan di dalam diri Yesus sebagai penghujat Tuhan, bukan disalib. Bang Juma, Allah aja menyuruh Allah di dalam Al-Quran pada waktu dirajam itu. Dia harusnya Bu. Disalib, tidak disalib, ada ayatnya. Kalau ada gimana? Transfer uang 5 juta? Apa itu? Rekeningku Bang Juma. Iya. Ya, maksudnya salib itu mereka tidak menyalibkan. Ya, tetapi orang yang diserupakan. Iya. Salib itu apa, Bu? Salib itu adalah orang yang diikat di atas tiang.
Ya. Diikat di atas tiang, bagian punggungnya diikat di tiang. Sampai orang itu menggantung di atas tiang sampai dia mati. Itu disalib. Bukan dipaku, di kayu yang berbentuk cross, bukan gitu. Pokoknya penyalipan kan. Kalau zaman dahulu kan kalau orang yang jahat itu disalib kan hukuman ada kan. Jadi apalagi yang mau Kan memang ada orang yang disalib itu. Itulah yang kalian anggap Tuhan itu. Yang dibunuh oleh Romawi itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Allah adalah zat apa? yang kita dengarkan. Jangan mulai, bre, jangan mulai. Suara gua ini menyakitkan Roh Kudus loh kalau ngomong, bre. Iya, jangan. Mau gua bahas Roh Kudus lo. Zat cair, zat gas. Nah, Roh Kudus itu nggak tahu bahasa Arab. Zat itu arti Indonesianya keberadaan. Sedangkan Tuhan lu roh. Jatuhnya zat apa itu? Zat gas kalau roh itu, gitu loh. Tuhan lu gas metana, ya. Ferdi, Yesus itu memenuhi semua gas. Zat padat, zat cair. Ya. Jadi Tuhan lu itu gas, Tuhan lu zat gas. Zat apa Yesus itu? Budarni, ntar lu diam dulu, Budarni. Iya, roh itu kan gas, bre, bisa masuk botol. Iya nggak? Iya sama kayak jin tomang Tuhan lu, bre, dimasukin botol kelar nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak punya ilmu dia, biarin aja dulu. Roh itu gas, roh itu gas. Bukan, roh itu gas, bre. Roh dalam Kristen itu gas, kayak angin kan ya? Gas itu. Jelaskan dulu. Gua kentut aja keluar Tuhan lu. Gitu loh, bre. Jangan. Ya Nggak boleh begitu. Stop. Makanya jangan mulai. Yang gas ini punya bapak tiri lagi kan. Jadi diem aja. Jangan mengganggu dialog. Kembali ke topik dulu, Budarni, buka dulu mic-nya Budarni. Budarni, buka mic-nya dulu Budarni. Itu nyembah batu atau Budarni, kalau menurut Budarni, nyembah batu yang ini kalau nyembah batu. Dilanjutkan topiknya Bang Juma ya. Budarni, kalau orang salah itu boleh dihukum atau tidak? Kalau orang salah di mana sekarang penghukuman di bumi gitu? Iya, di waktu Yesus ada di muka bumi, orang tidak bersalah itu boleh dihukum nggak? Kalau waktu Yesus berada di bumi, contoh perempuan pelacur itu kan dia kedapatan berzina, udah datang orang-orang imam pada saat itu dibawa ke hadapan Yesus. Ini Yesus, apa yang harus kita berbuat kepadanya? Jadi intinya, pendek-pendek aja. Jadi intinya adalah orang yang bersalah itu dihukum, gitu ya? Oke. Kalau Yesus pada saat itu masih diberikannya orang bertobat gitu loh. Kalau Yesus menurut Anda itu bersalah atau tidak? Jangan kau berbuat dosa lagi ya, perempuan. Kalau Yesus orang bersalah atau tidak Yesus? Kalau Yesus tak ada dosanya, kan dia kan manusia suci. Ya, ditulis dihukum? dalam 2 kitab suci. Kenapa dihukum? Ya memang begitu harus sudah terjadi, harus dijalankan nubuatan para nabi. Kan sudah digenapi itu. Tanya lah sama Pontius. Lu diam dulu kau nggak ada ilmu. Os besarin Gunda Zumos. Ya, kembali dulu ke Bang Juma ini nih. Begini nih Bang Juma nih. Aku dulu dong dibesarin dong sambil ngobrol. Iya, silakan. Gitu dong, kan enak. Nah, ini Tuhan batu nih. Nyembah dewa. Penyembah batu nih. Astaga. Ini batu nih. Ini kacang coklat. Waduh, set apa nih? Woi. Kacang coklat. Ini gimana nih? Batu hitam itu isinya dewa rupanya. Ini nih batu. Terus kita lihat nih, kok bisa Yesus itu batu? Di sini ya. Dewa. Yesus itu yang Ini. Nah, kisah para apostolos 4:11. Yesus adalah batu, penyembah batu kok fitnah orang lain, gimana sih? Coba diulang lagi ya, dibaca terus, diulang terus apa? Coba kita ulang lagi ya. Kisah para apostolos 4:11. Yesus adalah batu. Penyembah batu kok fitnah orang lain. Nah, itu penyembah tertulis, batu. bro. Gimana ini? Lu baca itu tertulis Tuhanmu batu.
Astagfirullahaladzim. Makan tuh batu ya. Lu makan tuh batu. Lu punya Tuhan lu tuh, sampai ompong gigi lu. Tuhan lu batu, nuduh orang lain batu. Ini, itulah kenapa nih orang-orang Kristen yang pemahat batu itu tahu Tuhannya tuh asalnya apa. Makanya di sini tertulis Kisah Para Apostol 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Batu apa? Batu apa? Batu yang dibuang. Waduh, batu yang dibuang oleh siapa? Tukang-tukang bangunan. Tuhan lu ini tidak dipilih kuli untuk dibikin jadi rumah gitu loh. Nah, apa? Ayo, nangis. Iya. Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Karena orang Yunani tahu batu itu disembah, makanya Yesus dinisbatkan kepada batu. Ayo, nangis lu. Ini lu terima batu. Mazmur 18 juga di sini. Batu oleh tukang bangunan. Iya, Tuhan lu tuh yang bikin kuli. Allah Bapa lu tuh kuli, tuh enggak? Kacau kamu, itu aja kamu. Nangis. Iya kan, bukan bisa batu ya. No. Bang Kores kira Batu yang dibuang jadi 13. No. Itu kamu udah sesat, itu perumpamaan. Loh, tadi ini apa ini? Ya bakar aja ini. Dikasih data, nangis. Dikasih data kok. Ya dibakar aja dalilnya kalau gitu. Perumpamaan. Iya, dari sekian banyak perumpamaan yang dipilih kan batu, iya enggak? Iya enggak? Oi, semua julukan Tuhan lo itu ciptaan, bre. Ada pintu, iya enggak? Ada jalan, iya enggak? Ada binatang domba, iya enggak? Iya enggak? Semua julukan Tuhan itu ciptaan. Kenapa? Kau salah. Karena di Yunani hal-hal yang terlihat lah yang bisa dijadikan Tuhan. Kalau nggak kelihatan mereka nggak percaya. Makanya bre, jangan mulai. Gua bikin nangis Roh Kudus di dalam badan lu. Jangan mulai. Mana pelintir ayat? Siapa yang nulis ini? Oke, lu pengen yang ini, pengen di sini. Lu pengen di sini, gua keluarin ini. Mau gua keluarin, mau lu lihat di sini. Yuk kita lihat yuk. Ini lu. Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Hah? Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Nih ya, Biblos, gua buka lu. Sini. Dalil gua. Bohong kamu Ferdi, nangis lu. Makanya jangan mulai, bre. Jangan mulai. Udah tahu Kores di sini anjing. Nangis lu ya. Kisah Para Apostolos 4 ya, nih. Salah gua. KPR tuh di depan. Nangis lu ya. Nangis lu. Itu menyesatkan. Nah, ini Kisah Para Apostolos nih. Makanya gue bilang juga. Iya, dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang dipilih? Oi, jawab. Nih ya, Kisah Para Apostolos 4. Setiap lu menghujat di Bibelmu ada. Dari dulu Biblos itu pasti pasang badan, bre. Nih ya, kita kesini ya, kita lihat sini. Setiap lu menghujat di Bibelmu itu ada. Jangan dipelintir. Nih. Apa nih? Yesus adalah batu. Tetap sama. Batu dibuang juga. Batu dibuang juga. Aduh, Tuhan kok dibuang? Iya, batu kok diurapi. Gimana sih otaknya? Anda gak paham perumpamaan. Nangis lu ya. Iya, dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang diambil gitu loh? Kenapa batu yang diambil? Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu yang diambil? Bagaimana Allah punya tangan? Penghujat kau ya. Tangan masih mending, itu wujudnya kuasa. Kalau batu apa? Perumpamaan apa batu? Kabur. Batu perumpamaan apa batu? Batu. Itu mau batu lu sakit hati. Batu, oi, penyembah batu. Perumpamaannya apa batu? Lagi kau penyembah. Batu yang dibuang kuli itu perumpamaan apa? Nak domba. Oi, Punya batu. dijawab, oi. Batu. Batu yang diurapi itu apa? Perumpamaan apa batu yang diurapi itu? Gimana cara orang Yunani nyalip batu, gimana caranya? Lato-lato. Oi. Batu. Tuhanmu punya lato-lato tuh. Lukas 221. Iya tuh. Lukas 221. Perumpamaan apa tuh disunat? Lukas 221. Sakit, panas. Sakit lu, sakit. Makanya lu ini pasti mulai sih.
Rata kan jadinya kan bubuk. Batu kok disembah. Aneh banget loh. Lato-lato tuh ya. Iya. Lato-lato. Lato deh. Tos 2 2 1. Batu. Ala bapaknya kuli. Kuli ngelempar batu. Batu yang dari kuli jadi Tuhan. Berarti sama di dalam Yesaya 26 itu batu yang kekal. Itulah Yesus tadi. Tulis Yesaya 26 Tuh batu lagi. Batu penjuru. Banyak batu. Tuanmu api. Yesus si batu. Ibrani 12:29 Tuanmu api. Apa lagi? Yesus batu. Yesus batu. Banyak Tuanmu. Si batu Kristus. Itu apa? Itu apa? Iya, penyembah batu Kristus perumpamaan. Kalimatnya udah jelas. Iya, Tuhannya halusinasi, perumpamaan semua nggak ada yang asli. Nyembah Tuhan kok simbolis. Makanya gue bilang dari dulu, lu jangan menghujat. Setiap lu menghujat di Bible itu ada. Jangan mulai bre, sakit hati kan gitu kan. Lu ngehujat seluruh Kristen lu yang sakit hati jadinya gara-gara kena balesan gitu loh. Nangis kau disuruh Kau udah salah, kau udah salah. Yesus itu batu loh. Salahin itu lu bakar aja tuh. Lu bakar aja suratnya Paulus tuh kalau lu nggak terima. Yesus lu batu. Fokus ke itu aja. Fokus ke itu yang batu. Baca dulu yang betul. Nah, ini kita baca yang bener nih. Kita baca yang bener nih. Yesus adalah batu yang dibuang. Ini batu nggak kepake, batu yang dibuang itu ya. Yang ngebuang siapa? Tukang bangunan. Yang ngebuang tukang-tukang bangunan. Ini Allah Bapa bukan tukang bangunan. Apa? Tidak begitu artinya. Yaitu kamu sendiri. Nah, kamu sendiri. Jadi semua kekristenan itu kuli batu, oke? Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini metamorfosis tidak sempurna. Pertama firman menjadi manusia, manusia menjadi batu sekarang. Pertinyiin nih, gimana cara nyalip batu? Oi, gimana cara nyalip batu? Oi, itu benar nggak ada dewa? Gimana cara nyalip batu? Benar nggak ada dewa? Hari ke dewa lagi tapi ini batu gimana ini? Nangis ya, udah takluk ya. Sekarang kita ke dewa-dewaan. Oke, dewa sekarang. Ke dewa. Kita ke dewa, ayo ke dewa. Kita ke dewa yuk, kita ke dewa. Selama ini aku nggak ngangkat. Kira dengar kalau dewa di sini nih, dewa di sini nih enak nih. Kisah para Apostolos 28. Ini enak di sini nih. Ada dewa. Nah, kisah para Apostolos nih. Nah, ini deh Paulus di Malta ya. Dan Dewi Paulus di Malta, kita baca yang ke-6-nya. Nah, ini unsur-unsur alam atau aspek. Nah, ini dalam kehidupan manusia. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Sesudah lama mereka menanti-nanti dan melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa ia seorang apa ini? Dewa. Paulus adalah dewa. Sembahlah Paulus. Ternyata dewa bukan. Nah, ini nih disembah dong Paulus dong. Ternyata yang dewa itu Paulus loh, bukan Yesus. Ayo. No. Ini kok kurang. Bang Kores buka Kisah Para Rasul 14:13. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan bunga ke pintu gerbang, mempersembahkan korban. Iya, Paulus dewa nih. Paulusnya dewa nih. Apa tadi Kisah Para Apostolos berapa? 14 nomor 13. 14:13. Datanglah imam dewa Zeus. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Moloch. Jangan engkau melanggar kekudusan. Oh, ini ada ya benar imam dewa Zeus. Waduh, ini Zeus sama Yesus temenan ya. Belakangnya kok us-usan. Maka datanglah imam dewa Zeus. Kisah Para Rasul 14:13. Jangan dipelintir. Mana dipelintir di sini, kita lihat di sini nih. Kita lihat lagi ya. Ini sebenarnya ini 14:13. Iya ini tah. Nah, ini nih. Lalu datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak Bibel kamu ini dekat kota.
membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota. Ada Zeus, ada dewa di sini, dewa Zeus. Baca ayat sebelumnya. Giliran mampus lu ya. 12 Giliran mampus lu. Nah, lihat ini orang Kristen ya, ini orang Kristen, lihat. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Oh, ini apa ini? Pak RT atau dewa? Kamu ini. Lagi lu ya. Ngomong lagi lu, hujat Ayo lu. Ngomong lagi yuk. Ngomong apa lagi lu? Sini. Ada dewa. Biblos lu tuh. Aduh, cantik banget makanya gua beli. Ngomong lagi lu, hujat lagi ya. Ngomong lagi lu, sini. Apa lagi lu? Itu. Lu menghujat juga belum ada, Bro. Apa lagi lu? Ayo lu, lato-lato lagi. Itulah. Tuhan lu punya lato-lato. Mau apa lagi? Mau? Mau lu? Mau lu? Mau? Nah, Yohanes mau lagi lu. 6:3.